Lin Nan menegangkan lehernya dan meregangkan wajahnya di depan Lin Wei, tetapi tangan Lin Wei yang terulur gemetar karena marah, urat-urat muncul di wajahnya, dan bibirnya bergetar, tetapi dia tidak dapat memukulnya. Seperti yang dikatakan Lin Nan, dia tidak memenuhi syarat untuk memberi pelajaran kepada keturunan langsung keluarga Lin. Tentu saja, yang paling penting adalah perkataan Lin Nan secara teoritis benar. Meskipun tidak ada yang berani berdebat dengannya seperti ini, jika ada yang berani berdebat dengannya, dia benar-benar tidak dapat membantahnya. Anda, apa yang kamu lakukan? Ingatlah untuk mengetuk sebelum memasuki pintu. Kamu sudah sangat tua sehingga kamu tidak tahu sopan santun dasar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ibumu mengajarimu. Oke. Lin Wei yakin dia telah menekan luka internalnya. Senang rasanya mengetahui kesalahanmu, tidak ada kebaikan yang lebih besar. Baiklah, jangan khawatir, aku sudah dewasa, dan aku tidak tahu bagaimana harus bersikap seperti manusia, apalagi seekor guk-guk. Tunggu, tak perlu dikatakan lagi. Lin Nan mengulurkan tangannya untuk menyela keluarkan pantatmu, dan aku akan tahu kotoran apa yang akan kamu buang. Tentu saja itu kotoran. Tunggu dan lihat saja, kan? Aku akan menunggu dan lihat. Ayah, karena kakek telah memanggil kita, ayo pergi dan bertemu satu sama lain. Nenek moyang muncul kembali dan menyembuhkan penyakit serius ayahnya. Cuang, bahkan mungkin luka tersembunyi yang memenjarakan budidaya bela diri ayahku telah disembuhkan. Kalaupun kali ini tidak terjadi, kita bisa meminta nenek moyang kita untuk menunjukkan semangatnya. Aku ingin melihat, sungguh kucing dan guk-guk, beraninya kamu mengaum di depanmu, ayah. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, penampilan keren dan orang menyebalkan Lin Nan menghilang, dan sedikit arogansi dingin dari tulang muncul di wajahnya yang halus dan tampan. Pada saat ini, matanya yang gelap bermekaran dengan dua cahaya dingin dan tegas, jejak orang menyebalkan sekecil apapun. Beberapa di antaranya sangat liar. Lin Jianhao tertular oleh kesembronoan dan kesombongan Lin Nan karena masa mudanya. Dahulu kala, bukankah dia seperti apa rupa putranya sekarang? Ketika Anda masih muda, Anda harus mendominasi. Ketika Anda masih muda, Anda pasti sangat sembrono. Saat kamu masih muda, kamu pasti sombong. Muda, sangat disengaja. Jika kamu tidak menerimanya, gigit aku. Sangat disayangkan dia jatuh dari altar dan menjadi orang yang tidak berguna selama 18 tahun. Tahun-tahun hijau dan masa mudanya yang terbang hilang selamanya. Saat ini, Lin Jianhao telah memasuki usia parubaya. 18 tahun hubungan manusia dan kerasnya dunia telah mengikis martabatnya, keunggulannya, dan ketajamannya. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Satu-satunya hal yang bisa dia banggakan adalah dia membesarkan putranya. Apalagi setelah cedera serius ini, perasaan Lin Nan benar-benar berubah, perubahan besar. Dia mungkin tampak seperti playboy yang tiada taraf, tetapi apa yang dia katakan dan lakukan tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimanapun, Lin Jianhao adalah orang yang sangat pintar. Meskipun dia telah kehilangan semua kultivasinya, IQ-nya tidak akan hilang. Hanya saja dia tidak tahu dari mana rasa percaya diri putranya itu berasal. Mungkin dia benar-benar memiliki pemahaman baru tentang seni bela diri, atau dia diberkati oleh leluhurnya. Lin Jianhao tidak yakin, tetapi dia tahu bahwa putranya telah benar-benar dewasa. Itu hanya mimpi. 18 tahun yang lalu, kepala keluarga menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru suci setengah langkah, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. 18 tahun kemudian, bahkan para dewa pun tidak berdaya. Kamu masih ingin pulih. Lin Wei, yang sangat marah hingga dia akan muntah darah, mendengar bahwa setelah leluhur Lin Nan muncul dan menyembuhkan Lin Jianhao, dia sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian meludah tanpa ampun. Benarkah, ayah? Jika kamu sembuh, hal pertama yang akan kamu lakukan adalah membasmi guk-guk tua ini. Selama bertahun-tahun, ayah dan anak kami sering digigit guk-guk tua ini. Lin Nan mengangkat alis pedangnya dan berkata dengan bangga. Dia sepertinya berbicara santai tentang kemungkinan ayahnya pulih di masa depan, tapi dia bersungguh-sungguh. Kemunculan leluhur Senma secara alami tidak dapat diandalkan, tetapi keterampilan pengobatan tradisional Tiongkok dan keterampilan akupunkturnya tidak dijamin. Jika dia tidak bisa melakukannya sekarang, bukan berarti dia tidak bisa menyembuhkan ayahnya di masa depan. Oke, Nan-er, ayo cepat pergi. Jangan biarkan kakek menunggu. Sudah 18 tahun. Lin Jianhao menarik napas dalam-dalam, menatap dingin ke arah lelaki tua Lin Wei, dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Pada titik ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Faktanya memang seperti yang dikatakan Lin Nan. Dalam beberapa tahun terakhir, Lin Wei dan pamannya Lin Jianqiu telah melampiaskan kemarahan mereka melalui hidung yang sama, dan mereka memang telah menekan kemarahan mereka ayah dan anak. Ketika Lin Nan kehilangan gaji bulanan dan sumber daya pelatihannya, dia bertemu dengan ayahnya Lin Zentian, yang sering mundur, untuk berdiskusi beberapa kali. Sayangnya,
dia dihalangi oleh guk-guk tua ini. Terlebih lagi, Lin Jianhao tahu betul bahwa guk-guk tua ini pasti telah mengatakan banyak hal buruk tentang ayah dan putranya kepada ayahnya. Jika tidak, ayahnya tidak akan bisa mengabaikan dia dan Lin Nan selama 18 tahun. Nan bagaimana penampilanku? Bagus, sangat bagus, tampan dan keren. Benarkah? Tapi rambutku putih semua, kepala berambut putih, perubahan seumur hidup. Wajah kurus, janggut sedih, mata melankolis, dan sosok kurus. Ayah, hanya dengan sekali pandang, orang lain akan tahu bahwa kamu adalah orang yang punya cerita, konotasi, dan kedalaman. Ini disebut temperamen. Nak, kamu sangat kuyu. Kedengarannya bagus sekali. Aku harus mencukur janggutku dan mengganti pakaianku. Jenggotku terlalu panjang dan pakaianku kotor. Dia ingin ayahnya melihat versi baik dirinya. Tapi yang jelas, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menjadi baik lagi. Dia memiliki rambut putih dan bahkan tidak memiliki pakaian yang layak. Apa yang harus dia ganti? Ayah, kamu akan menemui ayahmu, yang telah mengabaikanmu selama 18 tahun, dan kamu tidak akan melihat istrimu. Nan jangan bicara omong kosong. Lin Jianhao tertegun sejenak sebelum berteriak. Saat dia perlahan-lahan mendekati kediaman ayahnya, langkah Lin Jianhao menjadi semakin lambat. Melihat pemandangan yang dulunya familiar tetapi kini menjadi agak asing, hatinya naik turun dan dia dipenuhi dengan emosi. Sudah 18 tahun. Selama 18 tahun, dia bahkan belum memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di kompleks tempat tinggal ayahnya, dan tempat ini menyimpan semua kenangan indah masa kecilnya. Saat itu, ayahnya menyayanginya, dan mengajarinya. Pada saat itu, kakak tertua Lin Jianqiu, kakak kedua Lin Jianggong, kakak ketiga Lin Jianchen, dan kakak keempat Lin Jianteng memanjakan dan melindunginya. Kelima bersaudara itu memiliki pikiran yang sama. Tapi sekarang, Lin Jianhao menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, matahari baru saja menembus awan, dan sinar matahari yang cerah menyinari wajahnya. Menghadapi sinar matahari yang cerah di pagi hari, pikiran Lin Jianhao yang baru saja dia tarik sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Dia tiba-tiba berhenti dan menyipitkan matanya sedikit, merasakan sinar matahari melalui kelopak matanya, dan bergumam. Bangkitlah pada saat ini, telan kekuatan matahari, telan cahaya matahari, pukul otot dan tulang, lemahkan tubuhmu, hingga cahaya kemasan menembus tubuhmu, yang murni menembus tubuhmu, tinjumu seperti terik matahari, menerobos langit, sampai kamu menjadi sangat kuat, sangat kuat, tidak akan lama lagi kamu akan menerima. Lin Nan menatap ayahnya, yang matanya basah dan tubuhnya sedikit gemetar, dan menghela nafas pelan. Ayahku benar-benar orang yang perhatian. Semua orang di dunia telah mengecewakannya, tapi dia tetap tidak pernah melupakan cinta masa lalunya. Ayahku layak menjadi jenius pertama di kerajaan Qianyuan. Dia mampu melangkah ke dunia nyata, kesuksesan hanya dengan membenamkan dirinya dalam kenangan masa lalu. Dalam makna mendalam dari hukum, auranya sendiri telah berubah. Sayangnya, ayahku hanya bisa membenamkan dirinya dalam keadaan pikiran ini untuk menghibur dirinya sendiri. Jiwa saya telah terluka parah, dan saya telah kehilangan kemampuan untuk merasakan, menangkap, dan mengendalikan energi spiritual langit dan bumi. Ini bukanlah area yang dapat saya sembuhkan untuk saat ini. Di masa depan, aku pasti bisa melakukannya. Ini seharusnya rumus mental yang diajarkan kakek padanya, kan? Lin Jianhao tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi kaget dan bingung. Ayah, ada apa? Tidak apa-apa. Lin Jianhao berpikir sambil berpikir itu pasti ilusi, mungkin, dan kemudian menatap Lin Nan, ayo terus berjalan. Oke, ayah, apa rumus rahasianya tadi? Lin Nan bertanya langsung tanpa berpikir panjang. Formula rahasia yang dibacakan ayahnya sangat menarik perhatiannya. Sutra Tinju Chun Yang. Lin Jianhao sedikit mengernyit dan tampak sedikit ragu sebelum berbicara dengan lembut. Kedengarannya sangat bagus. Apakah ini keahlian rahasia keluarga Lin kita? Benar, inilah yang diperoleh nenek moyang kita dari keluarga Lin dalam sebuah pengalaman. Meskipun itu hanya sebagian dari gulungan itu sudah merupakan keterampilan rahasia terbaik di tingkat prefektur. Tidak, bukan, keterampilan rahasia terbaik di tingkat prefektur. Dan itu hanya sebuah fragmen. Lin Nan terkejut. Kung Fu, seni bela diri, dan keterampilan unik memiliki definisi berbeda di benua Shenwu. Dibandingkan dengan bumi, seni bela diri setara dengan kekuatan internal, seni bela diri adalah metode dan teknik penggunaan kekuatan, dan keterampilan pamungkas adalah seni bela diri dan seni bela diri. Jika seorang pejuang mempraktikkan keterampilan rahasia, itu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan internal prajurit, yaitu kekuatan absolut, tetapi juga meningkatkan keterampilan tempur prajurit tersebut. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah yang paling disukai di antara para pejuang,
membasmi dua burung dengan satu batu. Sutra Tinju Cunyang adalah kategori keterampilan unik, dan hanya fragmennya saja yang dianggap berada di tingkat prefektur. Tingkat bumi hanya dapat benar-benar dikendalikan oleh penguasa empat alam ekstrim. Jika itu adalah sutra tinju yang lengkap, level berapakah itu? Setidaknya keterampilan Master Alam Cao Yuan tingkat surga. Yuan sejati, Sanhua, Siji, Cao Yuan. Bahkan Siji dua alam lebih tinggi dari Lin Nan di alam Yuan sejati. Baik itu senam tingkat lanjut, ilmu bela diri tingkat lanjut, atau rahasia tingkat lanjut, bukan berarti pendekar tingkat rendah tidak bisa mempraktekkannya. Misalnya, fragmen sutra tinju yang murni tingkat bumi, yang merupakan yang terbaik di dunia, dapat dipraktikkan oleh Lin Nan, seorang pejuang di alam Yuan sejati, tetapi jika dia ingin berlatih ke tingkat tertinggi, dia biasanya harus mencapai puncak alam 4 ekstrim tingkat ke-9, sehingga didefinisikan sebagai keterampilan luar biasa tingkat bumi. Nan jangan terlalu bersemangat, keterampilan unik ini tidak cocok untukmu. Mengapa? Kondisinya terlalu keras, dan praktisi memerlukan tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Pemahaman. Cek. Ayah, apa yang kumaksud dengan itu? Bukankah itu hanya pemahaman? Jujur saja, saudaraku. Setelah cedera serius ini, aku merasa kecerdasanku telah berkembang pesat. Saya tidak hanya memperoleh pemahaman baru tentang seni bela diri, tetapi saya juga memperoleh pemahaman baru tentang seni bela diri. Masalah seni bela diri yang memenjarakan saya dengan mudah diselesaikan. Pemahaman saya tidak terlalu buruk, tapi dibandingkan dengan sekarang, tidak ada perbandingan antara langit dan bumi. Tidak apa-apa, ayah, kalau ini satu-satunya syarat, hehehe, boleh kasih tahu saya beberapa tips ini. It membuatku merasa senang saat mendengarnya, kata Lin Nan sambil menggosok tangannya. Di dunia di mana seni bela diri dihargai dan segala sesuatu didasarkan pada kekuatan, yang lemah ditakdirkan untuk diintimidasi dan diinjak-injak. Hanya dengan menjadi kuat Anda dapat menjalani kehidupan yang bebas dan mudah, hidup bahagia, hidup bermartabat, dan memenangkan kekaguman. Lin Nan tidak akan pernah membiarkan si pembuat cangkir dieksploitasi terjadi padanya lagi. Dia ingin menjadi pria kuat yang penuh energi, berdiri dengan bangga di puncak seni bela diri, dan menarik banyak wanita cantik untuk membungkuk. Sederhananya, bagaimana Anda bisa berpura-pura menjadi keren, menginjak seseorang, menjemput gadis, tanpa kekuatan yang kuat. Dan salah satu prasyarat untuk mencapai semua ini adalah Anda harus memiliki keterampilan unik yang kuat. Mengesampingkan Qian Kun Jue yang misterius untuk saat ini, satu-satunya hal yang kita tahu adalah bahwa teknik pemurnian tubuh tingkat pertama benar-benar luar biasa. Kapan level kedua bisa dibuka? Apakah itu metode Kung Fu murni, keterampilan bela diri murni, atau keterampilan unik yang menggabungkan keduanya? Level apa itu? Semuanya tidak diketahui. Oleh karena itu, bagaimana Lin Nan bisa melewatkan sutra tinju yang murni, sebuah rahasia tingkat atas? Lebih baik membasmi tanpa kesalahan. Anda harus mendapatkannya terlebih dahulu, baru Anda bisa memutuskan apakah Anda ingin berlatih atau tidak, dan berapa lama Anda ingin berlatih. Nan dengarkan aku. Apakah kamu masih ingat ketika kamu mulai berlatih pada usia 6 tahun, paman keempatmu di aula seni bela diri menunjukkan gambar yang aneh. Gambar itu adalah ujian pemahaman. Keluarga Lin kami, baru-baru ini saya satu-satunya yang telah memenuhi persyaratan selama beberapa dekade, sayangnya. Ini poin pertama, mungkin kamu bisa mencapainya sekarang, tapi, kedua, ini adalah skill anak laki-laki, yang membutuhkan tubuh anak laki-laki, dan harus dipertahankan untuk mencapai puncak level ke-9. Alam 4 ekstrim. Nan kamu takut. Lin Jianhao berkata sedikit malu. Bukan karena dia malu membicarakan masalah orang dewasa. Meski dia tidak pernah menanyakan hal ini kepada putranya sebelumnya, putranya sudah berusia lebih dari 18 tahun dan telah menjadi dewasa. Alasan kenapa dia malu adalah karena dia takut menimbulkan rasa sakit emosional Lin Nan. Bagaimanapun, akar penyebab cedera serius Lin Nan adalah masalah emosional. Meskipun saya tidak tahu kalau pria ini terluka secara emosional sama sekali sekarang, itu hanya di permukaan. Siapa yang tahu kalau itu tersembunyi di dalam hatinya? Oh, aku tidak akan belajar lagi. Lin Nan tertegun sejenak, lalu melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Tetap menjadi anak-anak. Sial, kamu, kakak laki-laki yang tampan, menawan, tampan yang dicintai semua orang, tidak ada jaminan suatu saat dia akan ditiduri oleh gangster wanita yang kuat, bagaimana jika? Suatu hari ketika saya melihat Miao Yi, itu dosa. Saat saya melihat keindahan yang tiada taraf, mau tak mau saya. Bagaimana caranya menjaga keperawananmu? Tidak apa-apa untuk tidak mempelajari keterampilan unik seperti itu. Siapapun yang ingin belajar bisa mempelajarinya, saya tidak tertarik sama sekali. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Lin Jianhao menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Lin Nan tidak abnormal,
dan berkata seolah-olah memang demikian. Pada saat yang sama, saya juga merasa lega karena anak saya dieksploitasi. Setidaknya, apa yang akan dilakukan anak saya? Lin Nan memandang ayahnya tanpa berkata-kata ada apa. Ayah, kenapa pikiranmu tidak murni? Biar ku beritahu, anakmu, aku, anak yang serius. Tapi, aku tidak pernah menyukai ini, aku bisa berhenti melakukan sesuatu dengan batasan, tapi aku tidak bisa melakukannya jika aku mau. Sungguh menyebalkan, jadi aku tidak peduli jika aku tidak mempelajarinya. Lin Jianhao tercengang dengan kata-kata Lin Nan. Bukannya dia tidak mengerti apa yang dikatakan putranya, tetapi dia terkejut dengan kata-kata putranya, saya bisa berhenti melakukannya, tetapi saya tidak bisa melakukannya jika saya tidak melakukannya, ingin. Ini benar-benar, Lin Jianhao tidak tahu harus berkata apa. Singkatnya, putranya sepertinya tidak lagi khawatir, dan itu sudah cukup. Itu benar, tapi, rahasia tingkat prefektur adalah kunci kesuksesan ayahku saat itu. Belum lagi keluarga Lin kami, seluruh kerajaan Qianyuan hanya memiliki segelintir rahasia tingkat prefektur. Karena kamu adalah seorang nakal raga dan pemahamannya juga bisa tercapai, sayang kalau tidak dipelajari. Tidak sayang, aku benci hal-hal yang mengekang seperti itu. Nan sebenarnya, itu bukan kendala. Menghancurkan tubuh anak laki-laki itu tidak menghancurkan kultivasimu. Itu hanya berarti kamu tidak bisa melangkah lebih jauh dalam pencapaian Sutra Tinju Cunyang. Esensi sejati yang terkondensasi dalam Tinju Cunyang Sutra tidak memiliki atribut. Tidak ada masalah dengan teknik lain. Dapat dikatakan bahwa ketika tidak ada teknik rahasia yang lebih baik dari Sutra Tinju Cunyang, selama Anda mempraktikkannya, Anda tidak akan mengalami kerugian sama sekali. Aku akan pergi. Sudah kubilang sebelumnya, bagaimana bisa kamu tidak mengetahui rahasia sebaik itu? Ayah, ajarkan padaku nanti. Ahem, aku tidak bisa mengajarimu. Ini adalah salah satu rahasia terpenting keluarga Lin kita. Jika kondisi latihannya tidak ketat, satu atau dua kata harus dihilangkan. Jika kamu ingin berlatih, kamu perlu melakukannya pergi ke aula seni bela diri untuk lulus tes pemahaman dan mendapatkan izin kakekmu. Hanya dengan begitu kamu dapat memiliki kesempatan untuk memahami panduan tinju. Tidak apa-apa, sambil berbincang, ayah dan anak itu berbalik dan akhirnya melihat pintu terakhir kompleks pemilik. Di balik pintu ini terdapat istana kepala keluarga, Lin Zentian. Beberapa orang berdiri di depan pintu, dan salah satunya adalah guk-guk tua Lin Wei yang bergegas kembali lebih dulu. Yang lainnya termasuk paman pertama Lin Nan, Lin Jianqiu, paman kedua Lin Jiangong, paman ketiga Lin Jianchen, paman keempat Lin Jianteng, 4 orang yang saat ini memegang kekuasaan nyata di keluarga Lin, serta lebih dari 10 pengurus keluarga Lin, menteri tamu, dan lainnya. Semua tokoh penting yang hadir, serta paman ketiga Lin Nan, Lin Jianchen Lin Jie, yang dirobohkan dengan satu pukulan, dan beberapa anak muda dari generasi Lin Nan tetapi beberapa tahun lebih tua, baik pria maupun wanita, semuanya adalah murid jaminan Lin keluarga. Melihat semua orang di kejauhan, Lin Jianhao membeku dan sedikit mengernyit. Perjamuan Hongmen, Lin Nan mengangkat alis pedangnya, berpikir dalam hati, dan senyuman tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Aku baru saja mengatakan mengapa kamu bergerak begitu cepat, ternyata orang-orang ini. Lin Nan sebelumnya menyimpulkan bahwa kakek akan melakukan sesuatu kepada ayah dan putranya, tetapi ketika guk-guk tua Lin Wei memberitahu dia dan ayahnya untuk datang, dia sedikit terkejut dengan gaya perilaku kakek, dia seharusnya tidak melakukannya begitu cepat. Anda harus memilih waktu yang tepat dan alasan yang sesuai. Tapi sekarang melihat orang-orang ini, Lin Nan tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Menarik, tiba-tiba, telinga Lin Nan bergerak-gerak tanpa terasa, dan sudut mulutnya melengkung. Melihat kedua orang itu datang, guk-guk tua Lin Wei berkata dengan tegas, pecundang kecil, aku tidak bisa mengampunimu hari ini apapun yang terjadi. Lin Nan, kamu baru saja memfitnah beberapa pengurus kami di depan aula leluhur. Kamu juga memfitnah dan menuduh kakekmu di depan umum. Jika kamu melakukan kejahatan berikut, kamu akan dihukum karena beberapa kejahatan. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Mata paman Lin Jianqiu dingin. Tidak hanya itu, tapi dia juga menindas yang lemah. Dia berada di tingkat ke-9 dari energi sejatinya. Dia menindas seorang anak dari tingkat ke-6, Xiaoji. Xiaoji terluka parah. Dia tidak akan bisa pulih di kurang dari sebulan. Xiaoji adalah anak laki-laki paling berbakat di keluarga Lin kami, kandidat terbaik untuk calon kepala keluarga, dan berapa banyak kerusakan yang akan terjadi jika Anda membiarkannya selama sebulan. Anda sia-sia, Anda hanya membasmi harapan keluarga Lin kita dan masa depan keluarga Lin. Menurut pendapat saya, yang terbaik adalah mengusir ayah dan putra dari keluarga untuk menghindari bahaya di masa depan. Erbo Lin Jiangong melanjutkan. Lin Jiangong, dengan alis licik dan mata tikus, seperti kata pepatah, penampilan lahir dari hati. Sekilas,
dia terlihat seperti pria kecil pada umumnya. Di usianya, tingkat kultivasinya hanya pada tingkat pertama dari alam 4 ekstrim, dan dia mungkin berada pada tahap awal alam 4 ekstrim dalam kehidupan ini. Hal terpenting untuk menjadi salah satu orang kuat di keluarga Lin, selain menjadi putra kedua dari kepala keluarga, adalah bahwa dia mendukung kakak laki-laki tertuanya Lin Jianqiu. Terus terang, dia adalah boneka Lin Jianqiu. Kakak kedua, hukumannya harus dijatuhkan, biarpun dihapuskan, tapi mengeluarkan mereka dari keluarga tidak masalahkan. Kalau mereka benar-benar diusir dari keluarga, pasti banyak orang yang akan membuat masalah bagi mereka. Saat itu, apakah kita peduli atau tidak? Tidak peduli apa, itu seperti menamparkan wajah keluarga Lin kita, kata Sanbo Lin Jianchen. Yah, apa yang dikatakan saudara ketiga masuk akal. Bagaimanapun, kita adalah garis keturunan langsung dari keluarga Lin, jadi mari kita manfaatkan dengan baik. Ayah dan anak harus menjadi rekan tanding murid keluarga Lin kita, agar tidak malu ketika mereka pergi keluar, kata Lin Jianqiu. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga. Meskipun Lin Nan melakukan kesalahan, dia masih salah satu dari 10 generasi muda teratas keluarga Lin kita. Dan dia diberkati oleh leluhurnya. Dia bisa putus dan berdiri lagi. Apakah dia dikeluarkan dari keluarga atau dihapuskan, dia akan selalu menjadi yang terbaik. Sedikit berlebihan, kan? Lin Jianteng berkata dengan cemas. Lin Jianteng, ayah dari satu-satunya sahabat Lin Nan di antara kepala keluarga, Lin Shuai, juga satu-satunya yang memperlakukan Lin Jianhao dengan baik. Namun, pengaruhnya dalam keluarga terlalu kecil dan dia tidak dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Biasanya, dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya, tapi sekarang, semua orang ingin menghancurkan Lin Nan dan mengusir Qi dan putranya dari keluarga. Saudara keempat, alasan menghukum ayah dan anak itu nyata. Lin Jianhao pergi ke lapangan perdebatan untuk mempermalukan keluarga Lin kami. Lin Nan dilumpuhkan oleh murid keluarga Wu, yang juga mempermalukan keluarga Lin kami. Dia bahkan dengan kejam melukai kami. Jenius masa depan keluarga Lin, ya kami sangat tidak menghormati Paman Wei dan ayah kami. Kami menyimpan dendam terhadap keluarga Lin yang membesarkannya. Apalagi 10 besar generasi muda, kami tidak bisa memaafkannya. Turun, Lin Jiangong berkata dengan tajam. Nan ayo pergi. Wajah Lin Jianhao menjadi gelap, dan dia tiba-tiba menarik Lin Nan kembali. Dia akhirnya mengerti bahwa bukan ayahnya Lin Zentian yang memanggil mereka sama sekali, tetapi Lin Jianqiu yang memanggil mereka atas nama ayahnya untuk menegakkan aturan keluarga dan menghakimi ayah dan putranya, jika tidak, pertempuran besar seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Ayah saya, yang hampir sepanjang waktu mengasingkan diri, mungkin memulai retret lagi setelah menyelesaikan upacara pemujaan leluhur kemarin, jadi pada dasarnya tidak mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi hari ini. Ingin pergi. Cek. Beberapa murid muda langsung memblokir jalan Lin Jianhao dan Lin Nan tanpa instruksi apapun. Lin Jianhao, menurutku kamu semakin bingung. Kami memanggilmu ke sini atas nama ayah kami. Apakah menurutmu ini permainan anak-anak? Ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Saudaraku, aku tahu, aku berhutang pada keluarga Lin, aku berhutang budi padamu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Lin Nan. Semua yang kamu datangi adalah untukku. Tidak peduli bagaimana kamu menghukumku, aku tidak keberatan. Mengapa Fei ingin mempermalukan Lin Nan? Malu, benarkah? Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Ini aturan keluarga. Ada apa dengan dia? Lin Jianhao berkata dengan marah. Sosok tanah liat itu masih memiliki sejumlah amarah. Di masa lalu, tidak peduli bagaimana mereka menindas atau mempersulitnya, dia dan putranya menanggungnya, dan dia bahkan tidak terlalu menyalahkan mereka di dalam hatinya, karena dia merasa bahwa dia berhutang pada mereka. Ini satu, dan dua, dia tidak ada gunanya menolak. Tapi sekarang, dia tidak tahan, karena mereka ingin menghancurkan putranya. Kejahatan apa yang saya lakukan? Lin Nan melangkah maju dan berdiri di depan ayahnya, tampak sangat tenang saat dia menatap Lin Jianqiu dan yang lainnya. Nan jangan gunakan kemauanmu. Sebelum Lin Jianhao menyelesaikan kalimatnya, ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia segera mundur ke belakang Lin Nan dan berhenti berbicara. Rupanya Lin Nan yang mengiriminya pesan. Mempermalukan keluarga Lin, kejahatan pertama. Menindas yang lemah, kejahatan kedua. Tidak menghormati Paman Wei, kejahatan ketiga. Menuduh kepala keluarga di depan umum di depan balai leluhur dan memendam kebencian terhadap keluarga Lin, kejahatan keempat. Hanya mengandalkan artikel keempat akan menghancurkan kultivasimu. Kamu masih ingin berdalih. Lin Jiangong berkata dengan tegas, dan aura di sekelilingnya benar-benar berkembang, menekan ke arah Lin Nan dengan tidak hati-hati. Jika itu adalah prajurit alam Yuan sejati biasa, tekanannya saja mungkin akan membuatnya terdiam,
Tapi Lin Nan tampaknya tidak memiliki perasaan sama sekali, yang mengejutkan Lin Jiangong. Mempermalukan keluarga Lin. Sepertinya anak-anakmu tidak pernah kalah dari keluarga lain. Kalau kalah berarti gagal, tapi sukses. Sial, kalau aku kalah, aku akan mempermalukan keluarga Lin. Konyol. Kedua, Paman, putramu yang berharga adalah orang yang menindas yang lemah. Oke. Putramu yang berharga berpikir bahwa aku masih orang yang tidak berguna dengan semua meridianku rusak, jadi dia memberiku 10 pil Pei Yuan dan memohon pada kakek dan nenek untuk izinkan saya menantangnya. 10 pil Pei Yuan. Itu adalah gaji bulanan 10 bulan untuk 10 murid teratas saya. Prasyaratnya adalah tidak ada alasan yang tidak masuk akal untuk memotong gaji bulanan saya, jika tidak 10 bulan aku bahkan tidak bisa mendapatkan 10. Jika orang mati demi uang dan burung mati demi makanan, bagaimana mungkin aku tidak bertarung? Lagi pula, sejujurnya, aku hanya menggunakan 3 kekuatan. Siapa yang tahu putramu begitu tak tertahankan? Kepala keluarga masa depan. Haha, aku sangat malu untuk mengatakannya, bukan karena aku, Lin Nan, meremehkannya, tapi dengan bakatnya dan sumber daya yang sama, dia bahkan tidak layak untukku. Ketiga, saya menghormati orang lain sama seperti saya menghormati mereka. Mengapa saya harus menghormati guk-guk tua yang membuka mulutnya dan tutup mulut serta menyebut saya pecundang kecil, orang menyebalkan kecil, dan ayah saya pecundang? Reputasi yang kuat. Hanya seorang budak guk-guk yang menyelamatkan nyawa kakek. Bagaimana bisa seorang budak memiliki kesadaran sebagai seorang budak dan mengangkat ekornya dan benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang pertama di bawah tuan keluarga? Kejahatan 4, haha, bisakah kamu lebih konyol lagi? Aku hanya menyatakan fakta. Aku telah diintimidasi, dianiaya, tidak bisa melawan, namun aku tidak bisa bersuara. Apa gunanya? Singkatnya, jika Anda ingin memberatkan diri sendiri, mengapa repot-repot? Mata Lin Nan sulit diatur, penuh penghinaan, dan dia tampak sinis, dan kata-katanya bahkan lebih ceroboh. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, mata Lin Jianqiu dan yang lainnya menjadi lebih jahat. Ketika dia menyebut Lin Wei, guk-guk tua itu semakin marah dan gemetar. Orang-orang yang dipanggil memandang Lin Nan dengan heran, seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu dengannya. Mereka semua terkejut dengan perubahan Lin Nan. Sombong, apakah kamu sudah selesai berbicara? Lin Jianqiu berkata dengan dingin. Saat ini, dia menyesal mengundang semua orang ke sini. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Nan, pecundang kecil ini, tiba-tiba menjadi begitu banyak bicara. Dia tidak menyangka Lin Nan akan menjadi begitu berani jika semua orang tidak hadir, dia akan menjadi pecundang besar. Sekarang kita sudah mengatakannya, bagaimana kita akan melakukan ini? Mungkinkah mereka bergabung untuk menghancurkanku dan memberiku kesempatan atas nama itu? Lin Nan mengangkat bahu dan menunjuk dengan acuh tak acuh pada orang yang bersemangat itu menghalangi jalannya, kata beberapa murid keluarga Lin yang memiliki semangat juang tinggi. Bagaimana bisa? Aturan keluarga Lin selalu meninggalkan peluang untuk bertahan hidup, untuk pelarian yang sempit. Sekelompok 9 orang di tingkat ke-9 dari esensi sejati dari alam yang sama denganmu, atau satu Lin He di tingkat pertama, tingkat alam 3 bunga, Anda dapat memilih satu. Jika kekuatan bertarung Anda luar biasa dan Anda bisa menang tanpa menyalahkan apapun. Kata Lin Jiangong langsung. 9 esensi sejati berada dalam kelompok di tingkat ke-9, atau satu di 3 alam bunga. Mata Lin Nan perlahan mengamati tanda di dada Lin He dan yang lainnya. Paman, paman kedua, paman ketiga, kamu tetap saja Anda benar-benar memuji saya, apa yang disebut kehidupan dengan 9 kematian. Ini jelas merupakan kehidupan 10 atau 10. Tapi, jika Anda ingin menghancurkan 10 besar dari garis keturunan langsung saya, kakek saya harus mengambil alih secara pribadi itu, kan? Kakak laki-laki tertua, saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga, Lin Nan benar, dia adalah cucu langsung, dan salah satu dari 10 besar, kata Lin Jianteng lagi. Hari ini, dia merasa Lin Nan tidak berkarakter. Dia selalu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu. Namun, mengetahui bahwa lengannya tidak dapat menahan pahanya, dia harus mengatakan sesuatu, jika tidak, putranya yang psikotik Lin Sui harus berselisih dengannya, meskipun dia tahu bahwa tidak ada yang dapat menghentikannya. Keempat, diam. Lin Jiangong langsung memarahi. Kepala rumah perlu maju ke depan untuk masalah sepele seperti itu. Kepala rumah baru saja mulai mundur, bagaimana dia bisa terganggu oleh sampah ini? Paman Wei benar, ayah berlari menuju alam Cao Yuan dengan seluruh kekuatannya, jadi dia tidak akan memperhatikan masalah sepele seperti itu. Haha, Lin Nan mengangkat bahu, lalu berkata dengan ekspresi dingin, ayolah, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, orang-orang melakukannya, dewa memperhatikan, suatu hari kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Saya memilih Lin He.
Saya hanya berada di alam tiga bunga tingkat pertama. Jika saya sebelumnya, saya memang akan mati. Sayangnya, saya, Lin Nan, bukan lagi Lin Nan seperti dulu. Beritahu Anda siapa sebenarnya jenius dari keluarga Lin. Ledakan, semangat juang yang kejam dan kejam keluar dari tubuh Lin Nan dengan kata-katanya. Yang lebih mengejutkan adalah fluktuasi yang sangat jelas dari energi spiritual langit dan bumi muncul di sekitar Lin Nan. Kamu benar-benar menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuhmu saat ini. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Lin Jianhao, yang paling dekat dengan Lin Nan, sekali lagi menunjukkan ekspresi terkejut dan keanehan dalam fluktuasi aura energi spiritual langit dan bumi sutra tinju yang murni sebelumnya, seperti saya ingin menangkap sesuatu, tetapi saya tidak menangkap apapun. Lin Jianhao memilih untuk percaya pada putranya dan mundur beberapa kaki untuk memberi ruang bagi Lin Nan. Dia menantikan apa yang akan dilakukan putranya hari ini, apa yang disebutnya membutakan mata guk-guk paduan titanium mereka, apa yang dikatakan Lin Nan kepadanya melalui pesan tadi. Pada saat ini, diam-diam, sosok yang bersembunyi di balik pintu, hendak muncul, berhenti lagi. Sosok ini jelas merupakan kepala keluarga, Lin Zentian. Setelah memuja leluhur mereka, Lin Wei, Lin Jianqiu dan yang lainnya mengira ayah mereka sudah mulai mundur. Namun, Lin Zentian, yang telah tenggelam dalam retret, tidak segera mundur. Dia ingin diam-diam memeriksa situasi keluarga Lin dan bersantai dan meluangkan waktu untuk bersantai, tetapi dia tidak memikirkannya, dia kebetulan bertemu dengan Lin Nan yang berlutut untuk berterima kasih kepada leluhurnya atas penampilan rohaninya, dan sebuah drama yang disutradarai oleh Lin Nan membuatnya sangat menyalahkan dirinya sendiri langsung mengasingkan diri. Dan sekarang, sebelum dia bisa mengetahui situasinya, hal seperti ini terjadi. Jenggot Lin Zentian sangat marah sehingga dia telah memikirkannya sejak lama, tetapi dia menahannya dengan paksa. Dia ingin melihat betapa kejamnya putra sulungnya, putra kedua, putra ketiga, dan Lin Wei, pelayan lamanya bersamanya selama bertahun-tahun. Sekarang, dia mengerti. Saya pikir sudah waktunya untuk muncul. Bagaimanapun, Lin Nan hanya berada di esensi sejati tingkat ke-9 dan baru saja pulih. Apakah dia menghadapi 9 murid di esensi sejati tingkat ke-9 atau menghadapi Lin He dari alam tiga bunga, dia hampir ini jalan buntu. Tapi aura dan kata-kata Lin Nan yang tiba-tiba membuat Lin Zentian sedikit terkejut. Dia berhenti dan memutuskan untuk menunggu dan melihat. Bagaimanapun, dengan kekuatannya, tidak peduli kecelakaan apa yang terjadi, dia akan bisa menghentikannya tepat waktu. Apa yang Lin Zentian masih belum ketahui adalah bahwa setelah mutasi, persepsi jiwa Lin Nan telah mencapai tingkat yang mencengangkan, dia menyembunyikannya dari Lin Wei, Lin Jianqiu dan lainnya, tetapi tidak dari Lin Nan. Nan sangat percaya diri. Alasan mengapa Lin Nan tiba-tiba meledak dengan semangat juang terkuat, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Qian Kun Jue tingkat pertama untuk menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuhnya, adalah karena dia tidak menginginkan Lin Zentian akan muncul sekarang. Karena, dia akan membutakan mata guk-guk titanium semua orang. Termasuk kakek Lin Zentian. Di dunia di mana yang kuat dihormati, alasan mengapa dia ditindas secara sewenang-wenang di masa lalu adalah karena, pertama, dia tidak mendapat dukungan dari ayahnya yang luar biasa, dan kedua, dia tidak menunjukkan bakat yang cukup kuat dan mampu, tidak bisa ditekan. Di masa lalu, jika dia bisa mengalahkan Lin Qian di kompetisi akhir tahun dan menjadi generasi muda terkuat di keluarga Lin, dia akan menarik perhatian kepala keluarga, Lin Zentian, dan menjadi pelatihan kunci, target keluarga Lin. Siapa yang berani menekannya? Bahkan Lin Jianqiu tidak berani main-main. Sayangnya mantan pemain piala itu tidak bisa melakukannya. Sombong. Ayo mulai. Wajah Lin Jianqiu menjadi sangat malu, dan dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah. Dia samar-samar terkejut dengan semangat juang Lin Nan yang berkembang dan fluktuasi energi spiritual langit dan bumi. Ya, Lin He melangkah maju dan langsung mendatangi Lin Nan. Kamu sendiri yang ingin bersaing dengan Nona Qian-Qian. Dengan Nona Qian-Qian di sini, jenius sejati dari keluarga Lin tidak akan pernah menjadi kamu. Kamu selalu dikacaukan setengah mati, dan kamu masih berani menjadi sombong. Kamu benar-benar berani. Hari ini setelah itu, kamu akan menjadi sia-sia seperti ayahmu, aku ingin melihat betapa sombongnya kamu. Lin He, yang baru saja memasuki alam tiga bunga, berkata dengan nada meremehkan. Menurutnya, menyingkirkan Lin Nan hanyalah membasmi seekor ayam, dan menggunakan pisaunya untuk membasmi seekor sapi hanyalah sebuah pemborosan. Jika saya secara tidak sengaja membasmi, melumpuhkan, atau melukai pria bau ini, bukankah saya bersalah? Lin Nan sepenuhnya mengabaikan Lin He dan memandang Lin Jianqiu dan yang lainnya dan bertanya. Hanya kamu, berhentilah bermimpi. Selama kamu memiliki kemampuan itu, kamu tidak akan bersalah. Lin Jianqiu berkata dengan nada menghina. Dia tidak mengira Lin Nan memiliki kemampuan ini.
Meskipun aura Lin Nan tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, bagaimanapun juga, dia masih berada di esensi sejati tingkat ke-9. Meskipun Lin He baru saja dipromosikan ke alam tiga bunga belum lama ini, Lin Nan masih belum mampu bersaing. Selama kamu mengatakan ini, semua orang telah mendengarnya. Aku ingin melihat siapa yang mengubah siapa menjadi sampah. Ayo, kata Lin Nan dingin. Dalam 10 langkah, saya harap Anda masih bisa menjadi sombong. Bisakah kita mulai? Lin He menatap Lin Nan dan berkata. Del, kenapa? Kamu takut. Energiku yang sebenarnya hampir habis. Kamu tidak akan memberiku waktu untuk pulih, kan? Sedikit sampah, bukankah kamu memiliki pil Pei Yuan? Kamu dapat pulih dengan cepat dengan menelannya. Mengapa kamu ingin begitu banyak dari kami menunggumu? Kata guk-guk tua Lin Weidao. Guk-guk tua, tuan muda ini adalah orang miskin. Pil Pei Yuan sangat berharga, bagaimana bisa disia-siakan untuk memulihkan esensi sejati? Terlebih lagi, ini hanya memulihkan esensi sejati. Itu tidak akan menunda Anda lama-lama. Lihat, aku bisa pulih bahkan sambil berdiri, tapi itu terlalu berlebihan. Pelan-pelan, kata Lin Nan. Dalam perjalanan ke sini bersama ayahnya, Lin Nan terus mendesak Yan Kun Jue untuk memulihkan energi sebenarnya yang telah habis, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada kondisi kultivasi sebenarnya. Sejauh ini, dia baru memulihkan 30% dari kekuatannya. Lin He tidak cukup sombong untuk melawan alam tiga bunga dengan 3 keberhasilan, jadi dia harus kembali ke kondisi puncaknya terlebih dahulu. Tentu saja, alasan mengapa dia tidak menelan pil Pei Yuan bukan sepenuhnya karena dia mengatakan dia enggan berpisah dengannya. Hal lainnya adalah meskipun dia menelannya, khasiat obatnya mungkin akan tertelan oleh manik-manik tersebut, sehingga mustahil untuk memulihkan energi aslinya. Paman Wei, ini hanya masalah menunggu dan membiarkan dia kembali ke kondisi puncaknya, agar tidak mengatakan bahwa penegakan hukum kita tidak adil, apa? Sebelum Lin Jianqiu menyelesaikan kalimatnya, matanya tiba-tiba melebar dan dia menatap Lin Nan dengan tidak percaya, yang langsung memasuki kondisi kultivasi dan mulai memasukkan Qi ke dalam tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir, termasuk guk-guk tua Lin Wei, Lin Jiangong, Lin Jianchen, Lin Jianteng, Del, semuanya membuka mata karena terkejut. Hanya Lin Jianhao yang melihat ekspresi terkejut semua orang dengan sedikit aneh tahu kenapa, tapi dia segera menebaknya. Apa? Bersemangatlah. Bagaimana ini mungkin? Lin Jianqiu berkata dengan kaget. Kecepatan menarik Qi ke dalam tubuh, tak terduga begitu cepat. Ini, bagaimana kecepatan ini bisa dicapai oleh Yuan sejati tingkat ke-9? Bakat orang menyebalkan kecil itu, begitu kuat. Wajah guk-guk tua Lin Wei menjadi sangat suram. Sebanding dengan Lin Jianhao di masa lalu. Pada saat ini, para pelayan dan tamu tua sepertinya melihat Lin Jianhao, jenius nomor 1 yang pernah meremehkan kerajaan Qianyuan. Hanya Lin Jianhao saat itu, ketika dia berada di alam Yuan sejati tingkat 9, yang bisa menarik Qi ke dalam tubuhnya secepat yang dia bisa. Lin Nan terlihat sangat baik saat ini. Tidak ada yang tahu bahwa Lin Zentian, yang menyembunyikan auranya dan bersembunyi di balik pintu, begitu bersemangat hingga dia bahkan mencabut janggutnya tanpa merasakan apapun. Kecepatan memasukkan Qi ke dalam tubuh berarti memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatan-kekuatan jiwa menentukan tingkat pencapaian seorang pejuang. Terlebih lagi, semakin tinggi wilayahnya, semakin jelas pentingnya kekuatan jiwa. Saat itu, alasan paling mendasar mengapa Lin Jianhao mampu mencita-citakan tahta jenius nomor 1 di kerajaan Qianyuan adalah karena kekuatan jiwanya yang kuat. Oke. Aku ingin melihat bagaimana kalian para orang menyebalkan akan menghadapi Lin Nan sekarang. Untungnya, ini belum terlambat. Kuharap Lin Nan bisa memaafkan kakekku yang telah melalaikan tugasnya selama 18 tahun. Lin Zentian menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan dan memang sama sekali tidak menyadari penindasan terhadap ayah dan anak Lin Jianhao dan Lin Nan, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki tanggung jawab. Setidaknya, bagi Lin Nan, ia tidak pernah memenuhi tugasnya sebagai seorang kakek. Selama 18 tahun, ia mengabaikannya dan merasa bersalah lebih berbakat. Itu penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Panggilan. Kurang dari setengah jam kemudian, Lin Nan menghela napas lembut dan membuka matanya. Melihat ekspresi yang sangat luar biasa di wajah semua orang, Lin Nan diam-diam merasa kecewa di dalam hatinya. Jika saya memberitahu Anda, saudara, saya telah menekan hampir setengah kecepatan saya, siapa yang tahu betapa gilanya ekspresi itu? Jika saya kasih tahu lagi ya saudaraku, aku dibatasi oleh lebar dan ketangguhan meridian, dan tidak mengetahui batas kekuatan jiwamu, bagaimana menurutmu? Lin Nan hanya memperlihatkan setengah dari kecepatan di mana dia bisa menarik Qi ke dalam tubuhnya, dan dia telah mencapai efek yang diinginkan, dan itu sangat bagus. Di dunia di mana yang kuat dihormati, menunjukkan bakat dan mengekspresikan diri tidak diragukan lagi merupakan cara paling langsung,
paling sederhana, paling efektif, dan tercepat untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan. Aroma arak juga takut berada di gang gelap. Jika Anda punya kemampuan namun tetap low profile dan menyembunyikannya, maka Anda pantas ditindas, dipandang rendah, dihina, dan diejek. Terlebih lagi, Lin Nan bisa mencapai tujuannya hanya dengan membeberkan sebagian saja, jadi kenapa tidak? Mari kita mulai. Lin Nan berdiri dan berkata dengan bangga. Huff, hanya saja kecepatan menarik Qi ke dalam tubuh lebih cepat. Tidak cukup hanya melihat di depanku. Telapak tangan gunung runtuh. Lin He tidak membuang waktu, dan menyerang dengan telapak tangan yang keras dan ganas. Dalam sekejap, bayangan telapak tangan menjadi berat, dan energi sebenarnya melonjak, seperti semburan gunung, menekan ke arah Lin Nan. Collapsing Mountain Palm, aksi tingkat kuning kelas atas, keterampilan unik dari prajurit Realem Yuan sejati, telah menjadi sangat kuat di tangan Lin He, seorang prajurit Realem Tiga Bunga. Kekuatan 10.000 kati. Alam Tiga Bunga benar-benar kuat. Kekuatan yang bisa dilepaskan dari serangan biasa tidak bisa ditandingi oleh seorang pejuang alam Yuan sejati. Lin He baru saja menerobos ke alam Tiga Bunga dan meninggalkan kita jauh. Lin Nan benar-benar mencari kematian, dan dia memilih Lin He. Jika aku jadi dia, aku pasti akan memilih 9 Yuan sejati tingkat ke-9. Lagi pula, dia bisa menarik Qi ke dalam tubuh dengan sangat cepat, yang membuatnya sangat cocok untuk pertempuran jangka panjang. Mungkin masih ada secercah harapan. Huff, kamu pecundang, ini yang akan kamu dapatkan karena mempermalukanku, Lin Jie. Setelah Lin He menghancurkanmu, lihat bagaimana aku bisa menidurimu. Lin He menamparkan telapak tangannya, dan hampir semua orang di ruangan itu menghukum mati Lin Nan. Lin He, yang baru saja memasuki alam Tiga Bunga, lebih kuat dari yang mereka duga, memaksa. Setengah tahun yang lalu, ketika Lin Nan berada di puncak energi sejati tingkat ke-9, dia hanya memiliki kekuatan 8.000 kg. Ini berarti hari ini, setengah tahun kemudian, bahkan jika Lin Nan telah membuat beberapa kemajuan dalam bela diri seni, peningkatan kekuatannya pasti akan sangat terbatas, dan sungguh luar biasa bisa mencapai kekuatan 9.000 kg. Bagaimanapun, hanya 3 jenius teratas dari keluarga Lin yang dapat mencapai kekuatan 10.000 kg di alam Yuan sejati tingkat ke-9. Namun, Lin Nan, yang berada di peringkat ke-10, jelas masih jauh di belakang. Saudaraku, mengapa saya merasa Lin He lebih baik dari murid biasa yang baru saja memasuki alam Tiga Bunga? Itu wajar. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membiarkan dia datang? Lin He memiliki dasar yang kuat dan tipikal orang yang terlambat berkembang. Mungkin dia akan memberi kita sedikit kejutan di masa depan. Biarkan dia bertarung melawan Lin Nan, pecundang, dan dia akan sangat mudah. Lin Jianqiu dan Lin Jiangong berkomunikasi secara diam-diam. Merasakan angin kencang, Lin Nan sedikit terkejut, namun hanya menghilang sesaat, digantikan oleh sendewa kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Bersemangat dari lubuk hati saya. Kegembiraan yang membuat darahmu mendidih dan pembuluh darahmu terbakar. Pada saat ini, Lin Nan merasa lebih bersemangat daripada ketika dewi favoritnya Qi Guoguo berdiri di depannya, mengangkat V4 ginanya dan kembali menatapnya dengan cara yang menawan. Kegembiraan yang gila. Boom, boom, otot dan tulang Lin Nan gemetar karena kegembiraannya sendiri. Bahkan dia tidak menyangka bahwa menghadapi lawan yang kuat untuk pertama kalinya, dia akan sangat bersemangat, sangat berharap, sangat gila. Saat aku menendang taman kanak-kanak Beihai dan meniduri anak kecil Lin Jie dan yang lainnya, meski sangat memuaskan, rasanya tidak seperti sekarang. Semangat juang gila, tersapu dari tubuh Lin Nan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Lin Nan tidak mengelak dan meninjunya. Tinju seluruh tubuh. Melihat pukulan Lin Nan yang sederhana, langsung namun berirama, pupil Lin Jie menyusut tanpa alasan, dan seluruh tubuhnya gemetar, dia terluka parah oleh pukulan Lin Nan yang sederhana dan langsung Nan masih bisa memukul Lin He, Master Alam Tiga Bunga, dengan pukulan yang sederhana dan langsung. Huff, menurutmu apakah Lin He berada pada tingkat ke-6 dari energi sejatiku? Kamu hanya mencari kematian. Lin Jie sepertinya melihat Lin Nan terkejut sampai muntah darah dan terbang mundur. Bang, tinju dan telapak tangan bertabrakan, menyebabkan gelombang udara yang menakutkan. Yang mengejutkan semua orang adalah Lin Nan benar-benar menangkap telapak tangan Lin He dengan kekuatan 10.000 kg. 10.000 kati kekuatan. Bagaimana mungkin? Sampah ini jelas masih berada di alam Yuan sejati. Lin He merasa seluruh lengannya sedikit mati rasa, dan dia bahkan mundur 3 langkah sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Dia jelas merasa bahwa Lin Nan, yang hanya berada di alam Yuan sejati, dapat memukul dengan kekuatan yang sama besarnya dengan dia. Untungnya, pihak lain mundur 5 langkah sebelum berdiri diam, yang sedikit menghiburnya, jika tidak, dia akan dipermalukan. Namun meski begitu, dia sangat terkejut.
Kekuatan 10.000 kilogram hanya dapat dicapai oleh prajurit alam tiga bunga, tetapi Lin Nan, yang hanya berada di tingkat ke-9 dari esensi sejati, benar-benar mencapainya. Baru setengah tahun sejak kompetisi akhir tahun lalu. Anak ini sebenarnya telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 2.000 kilogram, dan itu belum menembus dunia nyata. Esensi sejati tingkat ke-9, kekuatan 10.000 kilogram. Ini adalah kekuatan yang Nona Qian dapat keluarkan ketika dia menggunakan keterampilan seni bela diri terkuatnya di esensi sejati tingkat ke-9, tapi itu saja. Kapan Lin Nan menjadi begitu kuat? Biasanya, sangat jarang prajurit di tingkat ke-9 Zenyuan memiliki kekuatan absolut 9.000 kilogram. Di masa lalu, kekuatan absolut Lin Nan hanya 8.000 kilogram, adalah satu-satunya di dunia nyata. Di puncak level Yuan Jiu, kekuatan absolutnya mencapai sekitar 9.000 kilogram, dan jika dikombinasikan dengan keterampilan seni bela diri, kekuatannya meledak hingga lebih dari 10.000 kilogram. Ambillah langkahku. Ledakan. Sementara semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan, Lin Nan tiba-tiba berteriak dengan dingin, tiba-tiba menginjak kakinya, dan tubuhnya melesat keluar, melewati jarak beberapa meter. Energi sejati berwarna merah muda melonjak ke atas dan ke bawah tubuhnya, pukulan keluar. Pada saat ini, di mata semua orang, gerakan Lin Nan tampak seperti gerakan lambat. Maju, terjang dan putar pinggang. Kumpulkan energi dan pukulan Anda. Meledakkan esensi sebenarnya, rasa khas dari layering dan ritme langkah demi langkah tersaji dengan jelas di indera setiap orang, seolah mengandung ritme yang aneh, datang dengan kekuatan, terkesan lambat namun sebenarnya cepat. Bang! Suara benturan yang tumpul menyebar, dan tinju Lin Nan mengenai dada Lin He, yang sepertinya belum menyadari apa yang sedang terjadi. Ah! Puff! Dengan ekspresi kaget di wajahnya, dada Lin He tiba-tiba tenggelam, dan tubuhnya membungkuk tak terkendali. Pada saat ini, dia seperti bangun dan berteriak, tapi sayangnya dia tenggelam oleh darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Dia merasakan sakit yang parah di dadanya, dan segera kehilangan kendali atas energi aslinya, dan tubuhnya terbang tak terkendali. Pada saat ini, Lin Nan mempertahankan postur menerjang dan meninju, memegang erat tinju yang urat hijaunya menyembul, memuntahkan energi sejati, dan sepertinya dipenuhi dengan kekuatan tak berujung dan gemetar hebat, dan mengeluarkan suara yang tidak ada seorang pun bisa mengerti sama sekali, seperti suara aneh yin dan yang melolong seperti serigala, wajah halus dan tampan, hanya menahan energi liar, urat di leher menyembul keluar. Dingin. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, Lin Nan merasa segar secara fisik dan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa bahwa pada saat ini, dia adalah reinkarnasi dari Bruce Lee, dewa perang di bumi terobsesi. Merangsang. Itu sangat mengasyikkan. Untuk pertama kalinya, Lin Nan menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih menarik baginya daripada kecantikan yang tiada taraf. Terutama ketika dia melihat semua orang menatapnya dengan kaget, itu benar-benar sangat menyegarkan. Tidak mungkin, aku hanya dangkal. Kekuatan tinju menembus seluruh tubuh, dan kekuatan seluruh tubuh mengembun menjadi satu titik, dan meledak. Anak ini benar-benar melakukan rahasia tinju seluruh tubuh. Mata guk-guk tua Lin Wei membelalak tak percaya. Alam spiritual, Lin Jianqiu tersentak. Alam Tongshen. Tanpa diduga, dia telah berlatih tinju Tongshen ke alam Tongshen. Mata Lin Jianggong hampir jatuh ke tanah. Alam hubungan ilahi, Lin Jianchen, Lin Jianteng dan para master yang hadir semuanya tergerak. Oke, bagus sekali, hahaha. Lin Jianhao tidak bisa menahan tawa penuh semangat dan sepenuh hati. Meskipun budidayanya tidak ada, visinya ada di sana. Lin Nan telah menguasai Tong Tikuan ke alam spiritual. Hahaha, Lin Jianhao menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir. Sudah bertahun-tahun sejak dia tertawa terbahak-bahak, dan hari ini, putranya memberinya perasaan mengeluarkan pedang dari sarungnya dengan bangga dan bangga. Terutama melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang, Lin Jianhao tahu itu putranya. Apa yang disebut mata guk-guk paduan titanium yang membutakan semua orang telah terwujud sepenuhnya, dan semua orang, termasuk dia, menjadi buta. Rentan, bah bang bang. Setelah setengah menit, Lin Nan menarik tinjunya, mengucapkan 4 kata dengan ringan, dan menepuk lengan bajunya dengan anggun. Suara gertakan itu seperti tamparan di wajah Lin Jianqiu dan yang lainnya. Ayah, ayo pergi. Faktanya, Lin Nan sedikit terkejut dengan penampilan semua orang. Bukankah dia baru saja naik level dan mengalahkan murid biasa yang baru saja memasuki alam tiga bunga? Apakah perlu kaget terlalu lama ketika dua bola masih bisa masuk ke mulut? Juga di alam tiga bunga tingkat pertama, kecakapan tempur Lin He tidak bisa dibandingkan dengan Lin Qian, gadis paling berbakat dari keluarga Lin. Di bawah tatapan rumit semua orang, Lin Nan menarik ayahnya pergi dan pergi. Hahaha, ayah, kenapa kamu begitu bersemangat? Dia hanyalah orang dari alam bunga ketiga tingkat rendah. Hahaha, Nan bisa mengalahkan Lin He dengan melompati sudah cukup mengesankan.
Terlebih lagi, Lin He bukanlah alam tiga bunga inferior. Ini sudah cukup mengejutkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kamu sebenarnya menempatkan seluruh tubuh latihan tinjuku telah mencapai ranah hubungan spiritual. Hahaha. Alam hubungan spiritual. Lin Nan sedikit mengernyit. Oh, saya ingat, 4 bidang seni bela diri. Benar, seni bela diri, tidak peduli level apapun, dibagi menjadi 4 alam sesuai dengan tingkat kendali kultivatornya, pencapaian kecil, pencapaian besar, kesempurnaan, dan hubungan ilahi. Namun, alam spiritual hampir secara otomatis diabaikan oleh para pejuang karena, apapun jenis seni bela diri, hanya ada satu orang di dunia yang dapat mempraktikannya hingga tingkat hubungan ilahi. Lin Jianhao berkata dengan suara yang dalam. Dari pencapaian kecil hingga kesempurnaan, biasanya pejuang dengan kualifikasi dan pemahaman rata-rata pun dapat mencapai kesempurnaan hari demi hari selama mereka bekerja keras dan berlatih berulang kali. Sederhananya, ini adalah akumulasi dari kemahiran, latihan menjadikan kesempurnaan. Selama Anda menghabiskan cukup waktu dan tenaga pada keterampilan bela diri tertentu, pada dasarnya Anda dapat melatihnya dengan sempurna. Terlepas dari kualifikasi dan pemahaman Anda, satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang dengan bakat dan pemahaman yang lebih tinggi akan membutuhkan waktu lebih sedikit. Tetapi ranah seni bela diri keempat, yang merupakan ranah tertinggi spiritualitas, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh pejuang biasa. Alam hubungan kedewaan, seperti namanya, adalah mengubah pembusukan menjadi sihir dan menghasilkan kekuatan magis yang melebihi tingkat seni bela diri itu sendiri. Untuk mengembangkan keterampilan bela diri ke alam hubungan kedewaan, tidak hanya membutuhkan bakat yang sangat tinggi dan pemahaman, tetapi juga membutuhkan seniman bela diri dan kemampuan untuk mempraktikannya. Ini hanya mungkin jika seni bela diri memiliki tingkat kecocokan yang tinggi. Oleh karena itu, bahkan seni bela diri yang paling rendah dan paling sederhana, hanya sedikit orang yang dapat mempraktikannya hingga ke alam hubungan ilahi. Dan para pejuang yang bisa melatih keterampilan bela diri, bahkan keterampilan bela diri yang paling sederhana, hingga tingkat hubungan ilahi, tanpa kecuali, adalah jenius sejati. Hahaha. Luar biasa. Lin Nan sedikit terkejut. Adikmu, bukankah ini berarti aku tidak sengaja membeberkan terlalu banyak? Sayang sekali. Kartu hall harus dibalik satu per satu agar menarik. Menyaksikan sosok Lin Nan dan Lin Jianhao yang pergi, Lin Jianqiu memandang Lin Jiangong, Lin Jianchen dan guk-guk tua Lin Wei. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, keluarga Lin mungkin tidak punya tempat untuk kita. Benar, kita tidak bisa membiarkan anak ini pergi bagaimanapun caranya. Yah, tapi kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Jika kita ingin melakukannya, kita harus membuatnya sangat mudah. Tidak boleh ada kabar sampai ke telinga ayahku, kalau tidak, kita, Lin Jianqiu, yang sedang berkomunikasi melalui transmisi suara, tiba-tiba berteriak. Ayah, kamu, kenapa keluar dari pengasingan? Sampai jumpa, ayah. Lin Jianqiu memandang sosok yang muncul di depan mereka dalam diam tapi secepat kilat dengan ekspresi keheranan dan keterkejutan. Dia membungkuk dan memberi hormat, wajahnya berubah ketakutan. Lihat kepala keluarga, lihat ayah, lihat kakek. Guk-guk tua Lin Wei, Lin Jiangong, Lin Jie dan semua orang yang hadir juga terkejut, dan mereka semua memberi hormat dengan panik. Bagaimanapun, Lin Jianqiu dan yang lainnya tidak menyangka ayah mereka akan muncul saat ini, dan yang terpenting, ayahnya memandang mereka dengan marah. Saat ini, mereka bodoh dan menebak apa yang baru saja terjadi di bawah hidung Lin Zentian. Lin Jianhao, yang hendak pergi, tiba-tiba berhenti ketika mendengar ibadah orang-orang, tubuhnya sedikit gemetar, Lin Nan tersenyum sedikit, mengangkat bahu acuh tak acuh, dan berhenti bersama ayahnya. Anak tidak berbakti Lin Jianhao, lihat ayah. Dari jauh, Lin Jianhao berlutut dengan bunyi gedebuk, suaranya tercekat oleh emosi. Kali ini, dia awalnya memiliki harapan untuk datang menemui ayahnya, namun sayangnya dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah perjamuan Hongmen yang diatur oleh kakak tertuanya dan yang lainnya. Meskipun putranya Lin Nan menjadi blockbuster setelah putus, dia tetap menyesal tidak bisa melihat ayahnya. Dan sekarang bagaimana mungkin dia tidak bersemangat karena semua lika-likunya. Murid Lin Nan, tolong temui Patriark. Lin Nan tampak tenang dan hanya membungkuk dengan tangan terkepal. Kata-kata dan ekspresinya acuh tak acuh, dan dia bahkan dipanggil sebagai kepala keluarga, bukan sebagai kakek. Oke, Jianhao, Lin Nan, Nan kalian semua datang ke sini. Lin Zentian mengabaikan orang-orang di depannya dan berkata kepada Lin Jianhao dan Lin Nan di kejauhan. Suaranya sedikit bergetar, dan terlihat jelas sulit untuk tenang saat menghadapi Lin Nan, putra yang paling ia cintai dan cucu yang tidak pernah ia sayangi untuk pertama kalinya dalam 18 tahun. Ya, ayah. Ketika Lin Jianhao mendengar kata-kata ayahnya, dia terkejut pada awalnya, kemudian wajahnya memerah, dan dia menjadi sangat bersemangat dan bahagia.
Dia tiba-tiba tampak beberapa tahun lebih muda. Dia berdiri dan menarik Lin Nan ke arah ayahnya. Seperti yang dia katakan kepada Lin Nan, dalam 18 tahun terakhir, dia tidak pernah menyalahkan ayahnya, tetapi hanya merasa bersalah, malu pada ayahnya dan keluarga Lin. Setelah memberi isyarat kepada Lin Jianhao dan Lin Nan untuk menyingkir, Lin Zentian tidak berkata apa-apa, matanya dengan dingin mengamati wajah guk-guk tua Lin Wei, Lin Jianqiu dan lainnya satu persatu. Beberapa orang begitu ketakutan melihat pemandangan itu hingga mereka berkeringat dingin dan tidak berani mengangkat kepala, apalagi melihat Lin Zentian. Hanya anak keempat, Lin Jianteng, yang sedikit lebih baik. Dia satu-satunya di antara sedikit yang menentang penghapusan Lin Nan. Meskipun ayahnya marah, itu tidak ada hubungannya dengan dia cukup pekerjaan dan marah. Jika bukan karena keluarga Lin dalam bahaya, aku akan menghancurkanmu sekarang. Aku telah menjungkir balikan dunia untukmu, iya. Gosok pantat nenekmu setelah 2 menit, Lin Zentian mendengus dan mengumpat dengan keras. Lin Nan, yang belum pernah benar-benar berhubungan dengan Lin Zentian, tercengang. Gosok beruang nenekmu. Siapa nenek mereka? Adikmu, sangat galak. Ini sangat sengit. Dalam ingatan si tukang cangkir, ia selalu mengira bahwa kakeknya adalah makhluk yang pendiam, tertib, tidak tersenyum, kejam, agung, dan menyendiri kawan, perbedaan besar. Aku bekerja sangat keras dalam pengasingan karena situasi keluarga Lin yang genting. Aku menyerahkan pengelolaan keluarga Lin kepadamu. Kalian orang menyebalkan telah membuat keluarga Lin berantakan. Otang pembawa sial, jika aku tidak kebetulan menemukannya keluar, aku akan dibasmi olehmu dalam kegelapan, ya. Lin Zentian menarik janggutnya dengan satu tangan, menunjuk ke hidung Lin Jianqiu dan tangan lainnya dengan tangan lainnya, dan terus mengutuk. Ayah, kami semua melakukannya demi kehormatan keluarga. Lin Nan, pecundang kecil ini, bocah, melanggar hukum, dan dia bahkan lebih tidak menghormatimu dan keluarga. Diam, apa menurutmu aku idiot atau buta? Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Mari kita tidak membicarakannya dulu. Aku bisa melihat dan mendengar dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Lin Nan, seperti itu seorang murid jenius, dia ingin menghancurkannya. Dia ingin menjadi sia-sia. Kamu sia-sia, siapa kamu? Bodoh amat John dengan nenekmu. Kepalamu tersangkut di pintu. Beri aku waktu setengah hari untuk mencatat semua yang telah kamu lakukan pada Jianhao dan putranya selama 18 tahun terakhir. Aku tidak akan memukulmu sampai mati. Lin Wei, aku memintamu untuk menjadi mataku, dan aku tidak memintamu membantu para orang menyebalkan ini menutup mataku. Mulai hari ini, kamu akan mengambil kursi belakang dan tidak akan berpartisipasi dalam urusan internal keluarga Lin. Nikmati perlakuan terhadap tamu yang menganggur. Kepala keluarga, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lin Zentian melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Tidak ada keraguan bahwa jika dia tidak memikirkan senioritas guk-guk tua Lin Wei dan rahmat menyelamatkan hidupnya, dia akan menamparnya, wajah. Keluar dari sini, kalian semua. Manajer dan tamu, kalian semua juga harus pergi. Ya, Lin Jianqiu dan yang lainnya semuanya tampak malu, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut, jadi mereka pergi dengan cepat dan sedih. Mereka tahu betul bahwa Lin Nan telah menarik perhatian pemimpin keluarga dan dipromosikan menjadi murid inti keluarga. Para pramugara dan tamu tidak ingin mendapat masalah, jadi mereka segera pergi. Kamu orang menyebalkan kecil, bawa Lin He pergi dan keluar. Lin Zentian berkata kepada beberapa murid sampingan. Kakek, Lin Jie tampak sedih. Lin Zentian kemudian mengalihkan pandangannya ke wajah Lin Jie, dan ekspresinya menjadi sangat lembut. Lin Jie bisa dikatakan sebagai cucunya yang paling berharga, setidaknya sebelum hari ini. Xiao Ji, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus punya prinsip sendiri dalam melakukan sesuatu di masa depan. Kamu punya bakat dan pemahaman yang baik. Kamu akan menjadi orang hebat di masa depan, tapi kamu tidak boleh disesatkan oleh ayahmu, orang menyebalkan. Apakah kamu mengerti? Kakek, cucu mengerti. Kakek, yakinlah, aku tidak akan kalah dari Lin Nan. Aku pasti akan melampaui dia di masa depan. Lin Jie melirik Lin yang dengan malas menyilangkan tangannya mengepalkan tinjunya dan berkata dengan semangat juang. Lin Nan memberinya kejutan besar hari ini, tapi dia tidak berkecil hati karena harga dirinya. Tubuh roh api memiliki kemungkinan yang tidak terbatas, dan dia masih muda. Selama kamu ambisius, kakek akan mendukungmu selama kamu bersaing secara adil. Lin Zentian sedikit senang. Lin Jie baru berusia 11 tahun. Dia tidak berpikir bahwa anak seperti itu bisa memiliki niat jahat. Apalagi bakat Lin Jie memang sangat bagus. Setiap kali meninggalkan perbatasan, ia akan mengecek keadaan Lin Jie. Bisa dikatakan ia sudah lama menganggapnya sebagai harapan keluarga. Bocah kecil, tunggu sampai rambutmu tumbuh kembali sebelum kamu menantangku, saudaraku.
Kamu hanyalah seorang jenius yang lahir dari ramuan itu. Lin Nan menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan dan menghina. Dia tidak merasa ada yang salah dengan alasannya dengan bocah nakal itu. Dia benar-benar bertingkah seperti murid playboy yang berjiwa bebas dan tidak bermoral. Terutama ketika dia melihat wajah Lin Jie memerah dan membiru, aku merasa sangat senang. Lin Zentian dan Lin Jianhao sama-sama tercengang. Lin Jianhao ingin menghentikan Lin Nan, tetapi Lin Zentian menahan Lin Jianhao, berpura-pura sedang menonton pertunjukan yang bagus. Anda, Lin Jie langsung tersipu, tapi dia tidak bisa membantahnya. Dibandingkan dengan Lin Nan, dia memang seorang jenius yang lahir dari obat mujarab. Tunggu saja, aku akan melampauimu dalam beberapa tahun. Bahkan di kompetisi akhir tahun, kamu masih tidak bisa lepas dari diperkosong oleh adikku. Jenius nomor 1 dari keluarga Lin tidak akan pernah menjadi milikmu. Lagi pula, ini hanya film seorang gadis kecil. Mantan kakakku membiarkannya saja. Lin Nan berkata dengan nada menghina sambil merentangkan tangannya. Tidak mungkin, orang jenius selalu membuat orang iri, dan bahkan 10 besar pun ditekan hingga ke peringkat teratas. Direduksi menjadi guk-guk. Oh, jika saya memenangkan tempat pertama, saya mungkin telah dibacok sampai mati oleh beberapa orang. Hari ini, jika aku tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, bagaimana mungkin orang rendahan sepertiku bisa mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya? Jenius nomor 1 di keluarga Lin. Haha, bagiku, ini hanya masalah penangkapan seekor ayam di selangkangan, bukankah mudah untuk menangkap seorang gadis kecil? Kamu seperti anak nakal, tapi kamu hanyalah seorang jenius yang lahir dari obat ajaib. Nada kata-kata Lin Nan penuh dengan ejekan dan sarkasme. Melampiaskan keluh kesah dalam hati orang yang sekarat itu. Nan jangan katakan itu. Lin Jianhao tidak bisa menahannya sama sekali. Dibandingkan denganmu, Lin Jie memang telah meminum lebih banyak ramuan, tetapi dibandingkan dengan murid langsung dari keluarga besar lainnya, tidak ada apa-apanya. Belum lagi murid yang mereka fokuskan pada pelatihan. Dengan ayahku, aku adalah perawatan mereka bahkan lebih tiada bandingannya. Dan ini, dilema yang muncul ketika kekayaan keluarga Lin habis. Itu karena aku, ayah. Hanya saja, aku hanya menyakitimu. Hari ini, sejak kakekmu melapor, segalanya pasti akan berubah di masa depan dendam. Biarkan dia melepaskan masa lalu. Itu milik keluarga. Persatuan lebih penting dari apapun. Bagaimanapun, kita adalah keluarga, dan darah lebih kental daripada air. Lin Nan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah pelan. Ayah, kamu selalu berhati lembut. Aku harus menanggungnya terlalu keras sebelumnya, jadi aku melakukan hal-hal bodoh seperti menerobos dengan paksa, dan aku hampir lumpuh. Cedera parah inilah yang membuatku mengerti bahwa aku adalah tentu saja orang yang berpikiran sempit, saya tidak bisa menyembunyikan sesuatu, saya tidak bisa mentolerir pasir di mata saya, guk-guk itu menggigit saya ingin menggigit kembali setiap gigitan. Jadi, Anda tidak peduli, saya tidak bisa. Jika Anda ingin saya memaafkan mereka hanya dalam 3 kata, itu tidak mungkin. Tapi, jika saya mengurangi gaji saya, imbalannya saya pantas mendapatkannya selama bertahun-tahun, Del. Jika saya mendapat kompensasi ganda, mungkin saya akan mempertimbangkannya. Nan tidak masalah. Kakek yang membuat keputusan. Dia tidak hanya akan memberikan kompensasi padamu, tapi dia akan memberimu kompensasi 10 kali lipat untuk menebus waktu yang telah kamu buang selama ini. Bagaimana kalau, Lin Zentian menyela Lin Jianhao dan berkata dengan riang. Itu kesepakatan. Lin Nan menatap Lin Zentian dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, menyapa ayahnya tanpa menoleh ke belakang. Ayah, aku pergi dulu. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak memanggilnya, kakek, Lin Zentian. Ayah, Nan masih muda, tolong jangan. Lin Zentian melambaikan tangannya untuk menghentikan Lin Jianhao, menatap punggung Lin Nan yang pergi, dan berkata rusak dan kemudian mapan, pencerahan yang luar biasa. Ikuti kata hatimu, miliki bakat luar biasa, dan kecerdasan luar biasa. Dalam 18 tahun, aku tidak melakukannya cari tahu. Untungnya, kita bertemu secara kebetulan kali ini. Ayo pergi dan duduk di istanaku. Ya, ayah, pernahkah kamu mendengar, Lin Nan tidak hanya pulih, tetapi kekuatannya juga meningkat luar biasa, dan dia benar-benar mengalahkan Lin He. Kalahkan Lin He. Apakah kamu bercanda? Lin He telah dipromosikan ke alam 3 bunga. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lin Nan? Masalah ini memang benar, dan membuat khawatir kepala keluarga. Mulai sekarang, Lin Nan pasti akan menjadi target pelatihan utama. Saya juga pernah mendengar bahwa Lin Nan dapat menarik Qi ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan, sebanding dengan ayahnya. Terlebih lagi, dengan kekuatan 10.000 kilogram,
dia mengalahkan Lin He dengan melompati. Hal yang paling mencengangkan adalah dia melakukan rahasia tinju seluruh tubuh. Lalu tapi ranah seni bela diri tertinggi, ranah hubungan ilahi. Ya, tapi ayahku berkata bahwa itu mungkin dipicu secara kebetulan. Alam hubungan kedewaan tidak sesederhana itu. Kecuali kamu dapat menemukan rahasianya setiap saat, kamu akan menjadi alam hubungan kedewaan yang sebenarnya. Itu benar. Lin Nan patah dan kemudian berdiri. Tampaknya leluhur telah benar-benar menunjukkan kekuatannya. Dia tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga memberinya peningkatan yang luar biasa. Lin Nan mungkin akan benar-benar bangkit. Tentu saja, saya sudah lama mengetahui bahwa saudara Nan tidak sederhana dan cepat atau lambat akan bangkit, dan sekarang dia ada di sini. Bodoh amat John denganmu. Kemarin, siapa yang menertawakan Lin Nan karena menjadi orang yang tidak berguna hingga dia pingsan setelah mengantri untuk memuja leluhurnya begitu lama. Sial, di mana aku bisa mendapatkannya? Cepat makan. Setelah makan, aku juga akan berlutut dan menyembah leluhur, meminta manifestasi spiritual. Siang hari, di kafetaria keluarga Lin, topik diskusi hampir semua orang berkisar pada Lin Nan. Tidak ada tembok kedap udara. Berita pertarungan Lin Nan dengan Lin He menyebar ke seluruh keluarga Lin dalam waktu kurang dari 1 jam, mengejutkan semua orang. Setelah mengalami pertempuran di Lin He, Lin Nan menemukan bahwa dia dilahirkan untuk bertarung, dan dia adalah pria yang tergila-gila pada pertarungan. Tulangnya dipenuhi dengan darah pertarungan, kegembiraan seperti itu, kegilaan seperti itu, saat itu dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia juga menikmati perasaan diawasi oleh semua orang setelah menang. Sayangnya, yang menjadi masalah adalah bahwa hal ini terjadi di dalam keluarga Lin. Belum lagi tidak ada gadis cantik, kalaupun ada, tidak mungkin berinteraksi dengan Lin Nan, apalagi memenangkan banyak wanita cantik. Mereka semua adalah sepupu, jadi apa jadinya jika mereka putus? Di halaman Lin Nan, seperti yang diharapkan, otang pembawa sial, ini ramuan yang kudapat dengan susah payah. Lin Nan, yang sedang duduk bersila, membuka matanya dan berkata dengan depresi. Setelah meninggalkan kepala keluarga, dia langsung kembali ke halaman kecilnya dan tidak sabar untuk meminum pil Pei Yuan, mencoba memverifikasi apakah manik dengan 4 kata istana abadi Qian Kun yang terukir di benaknya telah menelan semuanya, eliksir. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Segera setelah dia mengaktifkan Qian Kun Jue, kekuatan obatnya benar-benar tertelan. Dia bahkan tidak memiliki sehelai rambut pun yang tersisa, dan dia bahkan tidak bisa mendapatkan jejaknya. Untungnya, tampaknya menjadi sedikit lebih terang lagi. Sepertinya tebakanku seharusnya bagus. Menelan ramuan sampai manik-maniknya benar-benar menyala harus menjadi salah satu syarat yang diperlukan untuk membuka Qian Kun Jue level kedua. Saya harap ini diperlukan. Tidak banyak obat mujarab, kalau tidak saya tidak akan sanggup menanggungnya, jadi saya akan menghapusnya. Kemenangan hari ini atas Lin He dengan 2 gerakan bukanlah apa-apa. Yang pertama adalah dia meremehkan musuh, yang lainnya adalah dia baru saja dipromosikan ke alam 3 bunga dan belum punya waktu untuk berlatih seni bela diri tingkat Xuan, jadi dia tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari alam 3 bunga. Ketiga, kualifikasi dan bakatnya rata-rata, dan dia juga berada di alam 3 bunga tingkat pertama. Dengan bantuan seni bela diri, dia bisa menghasilkan kekuatan 15.000 kg sebelumnya. Pada saat pertempuran yang menentukan, bahkan jika dia tidak menerobos ke alam 3 bunga tingkat kedua, kekuatannya pasti sudah meningkat, bukan? Bagi Lin Qian, dia akan menjadi lebih kuat. Setengah tahun kemudian, keluarganya akan menjadi kuat. Selama kompetisi, dia mungkin sangat mungkin dipromosikan ke alam 3 bunga tingkat kedua, sial. Tidak boleh terluka parah lagi olehnya. Bakat Lin Qian, gadis paling berbakat dari keluarga Lin, memang luar biasa. Bahkan di kerajaan Qian Yuan, dia adalah salah satu murid wanita terbaik. Apalagi setelah memasuki alam 3 bunga, dia menunjukkan bakat yang lebih menakjubkan. Pencapaian di masa depan tidak terbatas. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkannya. Latihan yang sebenarnya adalah hal yang nyata. Selesaikan body tempering terlebih dahulu. Lin Nan merasa tertekan. Namun jauh di lubuk hati, saya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, dan segera saya memasuki latihan tanpa pamrih. Malam itu, Sibo Lin Jianteng mengirimi Lin Nan 100 pil Pei Yuan, ramuan bayi kau, dan 10.000 tael uang kertas perak. Ini adalah kekayaan besar bagi Lin Nan, dan ini hanya kompensasi untuknya. Sebagian besar sisanya disimpan sementara oleh keluarga Lin. Lin Nan dapat menariknya kapan saja jika sudah habis. Selain itu, Lin Nan sedikit terkejut karena ayahnya telah memberitahu kakeknya Lin Zentian tentang Sutra Tinju Chunyang. Oleh karena itu, Sibo Lin Jianteng langsung membawa pola aneh untuk menguji pemahamannya, dan Lin Nan dengan mudahnya dia melihat misterinya polanya, lulus ujian pemahaman, dan memperoleh kualifikasi untuk berlatih Sutra Tinju Chunyang.
Di bawah pandangan si Bolin Jianteng yang terkejut dan iri, ayahnya Lin Jianhao yang bangga dan gembira, dan kakeknya Lin Zentian yang mengagumi dan menantikannya, Lin Nan melangkah ke ruang rahasia di bagian terdalam Lin Zentian, istana yang namanya Sutra Tinju Chunyang. Hanya ada 2 ruang rahasia di keluarga Lin yang diberi nama langsung berdasarkan seni bela diri. Salah satunya berisi kungfu kitab bela diri tingkat bumi yang hanya dapat dipraktikkan oleh kepala rumah dan ayah kepala rumah. Inilah salah satu alasan mengapa Lin Jianqiu ingin menjadi Taisang. Sutra Bawu adalah teknik yang paling ingin dia peroleh. Demikian pula, inilah alasan sebenarnya mengapa Lin Jianqiu dan yang lainnya tidak berani melanggar perintah Lin Zentian meskipun mereka sudah berada di level yang sama dengan Lin Zentian. Faktanya, kepala setiap keluarga besar memiliki pengaruh untuk mengontrol dan menyeimbangkan keluarga. Jika tidak, akan sulit untuk mengintimidasi semua orang. Ruangan lainnya adalah Sutra Tinju yang murni yang merupakan rahasia tingkat atas di sini. Keduanya adalah kelas atas di tingkat prefektur, tetapi perbedaannya adalah Bau Zhenjing hanyalah sebuah teknik, sedangkan Sutra Tinju yang murni adalah teknik rahasia yang lebih berharga, dan itu hanya sebagian dari buku untuk mencapai kelas atas di tingkat prefektur. Jika Sutra Tinju Chunyang tidak memiliki persyaratan pemahaman yang terlalu tinggi, itu pasti akan menggantikan Bau Zhenjing dan menjadi rahasia nomor 1 keluarga Lin. Yang keenam, Lin Zentian melihat ke pintu batu yang perlahan menutup dan bergumam. Yang keenam, ayah, ketika saya memperoleh kualifikasi, bukankah Anda mengatakan bahwa saya yang keempat? Lin Jianhao berkata dengan heran. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memenuhi syarat untuk berlatih Sutra Tinju Chunyang, ayahnya berkata bahwa dia adalah orang keempat yang memperoleh kualifikasi tersebut sejak keluarga Lin mewarisinya selama ribuan tahun. Lin Nan harus menjadi yang kelima. Lin Qian lulus ujian ketika dia memasuki alam 3 bunga. Namun, saya sengaja menyembunyikannya. Hanya Jianteng dan yang lainnya yang mengetahuinya. Bakat Lin Qian tidak kalah dengan Anda saat itu, terutama setelah memasuki alam 3 bunga. Alam bunga. Setelah alam 3 bunga, lubang spiritual terbuka lebar. Itu dia, kata Lin Jianhao, sedikit terkejut. Sutra Tinju Chun yang dapat dipraktikkan oleh pria dan wanita tidak memiliki persyaratan bagi pria untuk menjaga tubuh perawan. Keluarga Lin kami telah diwariskan selama ribuan tahun, dan sejauh ini hanya 6 orang yang memenuhi syarat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, 3 di antaranya adalah Anda, Lin Qian, dan Lin Nan. Ketika Anda mencapai pencerahan saat itu, butuh waktu 3 hari 6,5 jam. Memecahkan rekor 3 besar, Qian Er berada di urutan kedua setelah Anda, butuh 4 hari 1 jam, saya sangat menantikan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nan Er, kata Lin Zentian. Aku juga menantikannya, Nan Er pasti akan lebih kuat dariku. Lin Jianhao berkata sedikit bersemangat. Entah kenapa, dia sangat percaya pada putranya yang telah mengalami perubahan besar dalam segala aspek. Dia mengenal putranya lebih baik daripada ayahnya. Energi spiritual langit dan bumi sangat melimpah. Itu memang salah satu ruang rahasia bos keluarga Lin. Jika kamu berlatih di sini, kecepatanmu akan 2 kali lebih cepat. Pertama kali Lin Nan masuk ke ruang rahasia, dia dikejutkan oleh aura kuat langit dan bumi. Ini seharusnya menjadi ruang pelatihan yang sebenarnya, kan? Lin Nan menebak. Mengandalkan ingatan si pembuat cangkir, Lin Nan tahu bahwa keluarga kerajaan, keluarga Lin, dan 3 keluarga besar lainnya semuanya memiliki ruang pelatihan yang menghabiskan banyak uang untuk menyewa ahli pemurnian senjata untuk berspesialisasi dalam pelatihan. Ruang pelatihan seperti itu biasanya sangat kuat. Bahkan yang paling sederhana pun memiliki susunan pengumpulan roh yang dapat memadatkan energi spiritual langit dan bumi dengan sendirinya, membuat konsentrasi energi spiritual langit dan bumi di dalamnya jauh lebih kuat daripada di dunia luar. Ada juga beberapa yang dipadatkan dengan berbagai rune dan jejak, atau bahkan warisan keterampilan unik, yang juga dapat diaktifkan dengan kristal energi, ramuan, del, untuk menghasilkan berbagai fungsi magis, seperti penggandaan gravitasi, ilusi kursif, dan berbagai institusi, batasan untuk membantu latihan, del, tunggu. Menurut legenda, ada juga ruang pelatihan yang bisa mengubah hukum ruang dan waktu. Ini adalah platform Taoyanyang dan bagian dari Sutra Tinju Chunyang. Ruang rahasia berupa ruang berbentuk lingkaran dengan diameter 108 meter dan tinggi 21 meter, pada bagian intinya terdapat platform batu berbentuk silinder berwarna merah yang bentuknya seperti api yang menyala-nyala tiangnya hanya setinggi 1,2 meter, sama seperti tikar yang digunakan para pendekar saat berlatih meditasi, namun agak terlalu tinggi. Di atas pilar batu terdapat gulungan kuno berwarna kuning tanah yang terbuat dari bahan tak dikenal yang memancarkan suasana kuno. Gulungan kuno yang rusak, hanya sepertiga bagiannya yang tampak terbakar api dan menjadi hitam. Tidak ada tulisan yang terlihat, namun tidak rontok. Menurut penjelasan kakeknya sebelum masuk, Lin Nan mengetahui bahwa platform batu berbentuk silinder itu terbuat dari batu Yanyang yang sangat langka dan berharga di benua Shenwu.
Itu adalah harta karun yang diperoleh nenek moyang keluarga Lin ketika dia memperoleh yang murni sutra tinju. Sangat diperlukan untuk memahami sutra tinju Chunyang dan harus dimiliki untuk membuka spektrum tinju. Menggosok. Energi sejati Lin Nan beredar, dan dia melompat sedikit, lalu berdiri dari tanah dan mendarat dengan ringan di platform batu setinggi 8 meter. Dia merapikan poni di dahinya dengan ekspresi ekstasi dan mabuk. Prajurit, kamu benar-benar hebat. Alangkah baiknya jika aku memiliki kekuatan seperti itu di bumi. Juara Olimpiade Senma sangat lemah di depanku. Sayang sekali, ini adalah benua Senwu, dan aku hanya di alam Yuan sejati tingkat terendah. Aku hanya seorang pejuang, saudarimu, jalan di depan masih panjang dan panjang. Menjangkau dan mengambil manual tinju yang rusak, Lin Nan duduk bersila. Jelas tidak jatuh. Bahkan jika terbakar, pasti ada bekasnya, kan? Lin Nan membuka manual tinju dan melihat lurus ke bagian yang sepertinya terbakar hitam oleh api, meskipun dia mengetahuinya hampir mustahil untuk dilihat. Bagaimanapun, apa yang telah diwariskan selama ribuan tahun, dan orang-orang jenius seperti nenek moyang keluarga Lin percaya bahwa itu adalah gulungan yang terpisah-pisah apapun, tapi Lin Nan masih ingin memverifikasinya dengan matanya sendiri. Tak mau mengalah, siapa yang tak ingin mendapat skor tinju lengkap? Brengsek, memang tidak ada bekas kentut. Ayo, biarkan saja sisa-sisa itu sebagai sisa. Lagi pula, itu sudah menjadi keterampilan rahasia tingkat bumi tingkat atas. Itu akan cukup bagiku sampai aku mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam 4 ekstrim. Terlebih lagi, bagaimana dengan Qian Kun Jue yang lebih misterius, kuat, dan mengagumkan? Sutra tinju mungkin dianggap burung, hehe. Lin Nan mengerutkan bibirnya dan menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa dia adalah tipikal orang yang mengatakan anggur itu asam. Mulai berlatih Qian Kun Jue dulu. Bekerja keras dan kuatkan kembali tubuh fisikmu sampai selesai. Lin Nan melemparkan manual tinju ke sisinya, menarik napas panjang, mengumpulkan pikirannya, dan mulai berlatih secara langsung. Jika Lin Zentian dan Lin Jianhao mengetahui bahwa Lin Nan melakukan ini, mereka pasti akan berubah menjadi mata besar dan mata kecil. Ini adalah ruang pelatihan eksklusif untuk bermeditasi sutra tinju Chunyang. Orang yang memenuhi syarat manakah yang tidak bersemangat, saleh, dan tidak sabar untuk langsung mulai bermeditasi sutra tinju. Tapi orang ini Lin Nan. Dia benar-benar membuang sutra tinju ke samping dengan acuh tak acuh dan mulai berlatih Qian Kun Jue dengan seluruh kekuatannya, yang tidak ada hubungannya dengan sutra tinju yang murni. Orang kelas 2 seperti itu mungkin akan dianggap orang aneh. Tapi Lin Nan tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Ruang pelatihan spiritual yang sederhana, mewah dan spiritual adalah sesuatu yang akhirnya saya temui sekali menggunakannya. Bagaimana saya bisa layak menyandang status saya sebagai warga bumi, bagaimana Anda bisa mendapatkan cinta dari orang-orang dari dunia lain. Lagi pula, saya tahu bahwa setelah bermeditasi pada sutra tinju yang murni, saya akan secara otomatis dikeluarkan dari ruang pelatihan. Dengan pemahaman saya, bukankah saya akan dikeluarkan dalam hitungan menit? Oleh karena itu, tentu saja, saya harus terlebih dahulu berlatih Qian Kun Jue sebelum orang bodoh segera memahami sutra tinju yang murni. Bagaimanapun, seorang pejuang yang dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, bahkan esensi sejati tingkat terendah, tidak bisa makan atau minum selama 10,5 hari. Tidak ada masalah, roh surga dan bumi Qi adalah suplemen energi terbaik, dan ketika kondisi tubuh Anda membaik, ketergantungan Anda pada makan akan semakin berkurang. Makan mungkin hanya sekedar keinginan untuk makan makanan lezat, atau kebiasaan yang dikembangkan sejak masa kanak-kanak, bukan fisik yang sebenarnya kebudewa. 3 hari 6 jam, ya, sepertinya memecahkan rekormu bukanlah tugas yang mudah. Saya pikir Nan Er seharusnya bisa melakukannya, mungkin sutra tinju Chun yang tidak terlalu cocok dengannya. Yah, apa yang dikatakan saudara kelima sangat mungkin. Saat Xiao Nan mengikuti tes pemahaman, dia bisa menyelesaikannya dalam hitungan menit, jauh lebih cepat dari saudara kelima dan Xiao Qian. Awalnya, kupikir Xiao Nan bisa memecahkan rekor, itu sangat mungkin. Ini adalah pertanyaan tentang kecocokan. Lin Zentian, Lin Jianhao dan Lin Jianteng berkomunikasi dengan lembut di luar ruang rahasia. Selama lebih dari 3 hari, Lin Jianhao selalu berdiri di luar pintu dan tidak pernah pergi. Dia menantikan penampilan putranya dan berharap putranya dapat tampil lebih hebat lagi. Faktanya, ketika Lin Nan membutakan mata guk-guk paduan titanium semua orang 3 hari yang lalu, hatinya yang hampir mati menyalakan kembali secercah harapan. Apa yang tidak bisa dia lakukan, putranya mungkin bisa melakukannya. Mungkin sulit, mungkin berdarah, atau mungkin sia-sia pada akhirnya. Tapi dia melihat secercah harapan. Namun, ia tidak akan menjelaskannya sekarang agar tidak terlalu memberikan tekanan pada putranya. Belum terlambat ketika putranya sudah benar-benar dewasa dan memiliki harapan yang lebih besar.
Tapi yang membuatnya sedikit kecewa di lubuk hatinya adalah sudah 3 hari 6 jam. Itu hampir melebihi waktu yang dia habiskan, tapi Lin Nan masih belum keluar ingin putranya menjadi lebih kuat semakin baik. Jangan berkecil hati, masih ada 1 jam lagi, aku mungkin tidak akan kalah darimu. Hao ayah tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku memberitahumu dengan jelas sekarang, sama sekali tidak. Kecuali Xiaonan sendiri yang benar-benar melakukannya mencapai level itu. Aku tidak ingin kita melakukannya jika sesuatu terjadi pada keluarga Lin lagi. Kalau begitu, keluarga Lin mungkin benar-benar menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Lin Zentian memperhatikan ekspresi sedikit kecewa Lin Jianhao dan mengingatkannya dengan serius. Saya mengerti, ayah. Selama 3 hari 6,5 jam, yang merupakan rekor pencerahan Lin Jianhao saat itu, tidak ada pergerakan di ruang latihan. 4 hari dan 1 jam kemudian, yang merupakan waktu yang dibutuhkan Lin Qian, Lin Nan masih belum keluar. Tidak peduli seberapa keras Lin Jianhao berusaha menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di wajahnya. Pemahaman, keterampilan yang benar-benar kuat, seni bela diri, dan keterampilan unik semuanya membutuhkan pemahaman yang serasi. Tanpa pemahaman yang kuat, betapapun bagusnya bakat fisik dan bakat jiwa, pencapaiannya akan terbatas. Jika Anda tidak dapat memahami kesaktian yang dahsyat, apa gunanya mempraktikkannya? Bencana. Dia pernah menjadi orang jenius nomor 1 di kerajaan Qianyuan, memandang rendah Qianyuan dan memimpin dunia, tetapi dia tahu bahwa kerajaan Qianyuan tidak lebih dari setetes air di lautan benua Shenwu yang luas. Jika Lin Nan lebih baik darinya, masih ada harapan. Namun aspek pemahaman menyebabkan secercah harapan yang baru saja tersulut kembali pupus. 5 hari, 6 hari, 7 hari. Ketika 10 hari berlalu dalam sekejap mata, Lin Zentian, Lin Jianhao dan Lin Jianteng semuanya telah memutuskan bahwa kecocokan Lin Nan dengan sutra Tinju Chun yang jelas tidak tinggi. Jika tidak perlu waktu 10 hari untuk berhasil memahaminya. Di antara 6 murid keluarga Lin yang memenuhi syarat untuk mencapai pencerahan, ini sudah 2 hari lebih lambat dari hari paling lambat. Di ruang pelatihan, Lin Nan duduk bersila, dengan cahaya merah samar menyinari seluruh tubuhnya, energi spiritual langit dan bumi yang kental di dalam ruangan, ditangkap oleh kekuatan jiwa Lin Nan yang kuat, sebenarnya membentuk awan merah energi spiritual langit dan bumi di atas kepalanya, mengalir terus-menerus. Memasuki taman di atas kepala Lin Nan. Awan energi spiritual tampak merentangkan tentakel yang terhubung ke pilar batu Yanyang yang terletak di bawah pantat Lin Nan. Seolah-olah aura langit dan bumi di ruangan itu berasal dari batu Yanyang, dan pilar-pilar itu berkedip-kedip terang dan redup. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahkan Lin Nan sendiri tidak tahu bahwa jarum emas lucu itu pernah terbang keluar dari telinganya dan diam-diam tergantung di awan energi spiritual. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tentakelnya terhubung hingga pilar batu Yanyang jelas terdapat jarum emas Doubi sebagai inti persimpangannya. Retak. Setelah waktu yang tidak diketahui, seluruh bagian tubuh Lin Nan, termasuk andalam, tulang, meridian, tendon, selaput, darah, sumsum tulang, semuanya mulai mengeluarkan berbagai suara aneh, berderak menjadi berantakan saat ini. Lin Nan dengan jelas merasakan otot-ototnya perubahan halus dan ajaib telah terjadi pada daging, tulang, meridian, Setiap bagian tubuh terlihat jelas dalam perasaan Lin Nan. Rasanya seperti lengan menggunakan jari untuk mengontrol seluruh tubuh, semua sel di tubuh dapat dikontrol. Ia dapat memusatkan kekuatan ke bagian yang ditentukan. Tempering selesai. Panggilan. Pada saat ini, Lin Nan menarik napas panjang, perlahan membuka matanya, dan bangun dari kondisi kultivasinya. Hahaha, cepat sekali. Aku belum merasakan apa-apa, tapi dalam sekali jalan, aku menyelesaikan tempering ulang tanpa istirahat. Hahaha, setidaknya akan memakan waktu 2 hari, kan? Kupikir itu akan memakan waktu 5 atau 6 hari untuk memperbaikinya. Lagi pula, mungkin perlu 10,5 hari. Lin Nan tidak bisa menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih. Dalam persepsinya, tidak butuh waktu lama sama sekali. Namun, Lin Nan tidak terlalu memikirkannya, dia hanya berpikir itu karena energi spiritual langit dan bumi sangat berlimpah di sini, dan itu semua adalah energi spiritual langit dan bumi yang murni, kuat, yang dan murni. Yah, ini sangat kuat. Ini sedikit lebih kuat dari yang kukira sebelumnya. Pasti kuatnya 14.000 kilogram. Dan ini hanya kekuatan mutlakku, saudara. Hahaha. Lin Nan merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya dan ingin mencobanya sekarang. Perasaan ini sangat bagus, bisakah gunung itu runtuh dengan satu pukulan? Yah, aku merasa luar biasa. Tapi yang jelas, baik waktu maupun tempat tidak cocok baginya untuk melampiaskannya. Saudaraku sangat bijaksana dan berkuasa sehingga dia memilih untuk menambahkan makanan di sini. Nah, dia yang puas akan selalu bahagia.
Orang tidak boleh terlalu serakah. Saatnya untuk mulai mempelajari Sutra Tinju Chun Yang. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, membuka kembali peta tinju, dan melihat titik awal dengan penuh perhatian. Sutra Tinju yang murni. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah 4 karakter yang sedikit lebih besar, dicat dengan kait perak, semerah terik matahari. Kaligrafi yang bagus. Dibandingkan dengan kaligrafi kecebong unik milik kakakku, aku tidak tahu seberapa bagusnya. Aku memiliki semangat membasmi yang kuat. Hanya dengan kata-kata saja, aku bisa merasakan momentum pertarungan dan pembantaian rakyat jelata. Menulis ini manual tinju orang itu pasti tidak akan. Ledakan. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum, dan ketika dia tertarik dengan 4 tulisan merah, tiba-tiba ada ledakan di benaknya. Mata Lin Nan tiba-tiba bersinar terang, dan dia menjadi tidak bergerak seolah-olah dia telah dipukul dengan mantra imobilisasi. Jika Lin Jianhao dan Lin Qian melihat adegan ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Itu benar-benar hanya sekilas, yang mengilhami makna mendalam dari panduan tinju dan benar-benar memasuki alam pemahaman. Lin Jianhao, sang pemecah rekor, membutuhkan waktu setengah jam untuk menginspirasi rahasia tinju dan memasuki pencerahan sejati. Tapi Lin Nan hanya menggunakannya sekali. Bangkitlah pada saat ini, telan kekuatan matahari, telan cahaya matahari, pukul otot dan tulang, kencangkan tubuhmu, hingga cahaya keemasan menembus tubuh, dan yang murni menembus tubuh. Pukulannya seperti terik matahari menerobos langit, yang paling kaku, paling kuat, sebelum waktu menerima. Memurnikan kebenaran yang murni secara internal, mengembangkan tubuh anak yang murni secara eksternal, dengan esensi yang cukup, energi penuh, dan semangat yang meluap. Menggerakkan kekuatan matahari dan memadatkan tubuh anak matahari disebut yang murni. Kitab suci misterius muncul satu persatu di kedalaman murid Lin Nan, dan kata demi kata, seperti kembang api yang tiba-tiba meledak di udara, mekar dengan segenap isi hati, serangkaian kata misterius yang hanya bisa dipahami tetapi tidak bisa diungkapkan, dalam kata-kata, arti sebenarnya. Lin Nan benar-benar tenggelam di dalamnya secara fisik dan mental. Lupakan tentang cinta, lupakan diriku sendiri. Lupa waktu, lupa ruang, lupa segalanya. Apa yang kulihat di mataku, apa yang kupikirkan di hatiku, dan apa yang kulihat di benakku adalah kata-kata yang muncul dan berkembang silih berganti, terus-menerus dan tanpa ada hambatan. Pada saat ini, pilar batu yang naik ke langit dengan lampu merah, menutupi seluruh Lin Nan dan manual tinju. Seluruh ruang pelatihan tercermin dalam warna merah menyala, dipenuhi energi padat, dan dipenuhi dengan niat tinju misterius. Setelah waktu yang tidak diketahui, lampu merah menyala secara bertahap melemah hingga benar-benar menghilang. Bahkan pilar batu Yanyang di bawah Lin Nan menjadi sangat redup, dan tidak ada kilau lagi. Lin Nan perlahan membuka matanya, menatap semakin besar. Sedikit demi sedikit mendekati selangkangan. Baru setelah dia hampir menyentuh pilar batu Yanyang di bawahnya, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan kemudian berhenti. Segera, dia mengarahkan pandangannya ke bagian gelap peta tinju. Matanya begitu lebar hingga hampir jatuh ke tanah. Mulutnya begitu lebar hingga lidahnya menjulur, panjang. Brengsek, 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 ah. Setelah beberapa menit, Lin Nan melolong kaget, gembira, dan kesakitan seperti orang gila. Adikmu, sial, kakak, aku bahkan tidak melakukan apa-apa, kenapa kamu hampir berubah menjadi batu yang tidak berguna? Kamu adalah batu api yang legendaris. Energi untuk dilakukan. Lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu, bukankah kamu bagian dari gulungan itu? Kenapa kakakku melihat semuanya tanpa hambatan, lengkap, dan kata demi kata? Otang pembawa sial, kamu menggodaku, kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Lagi, kenapa, ketika mereka menyadarinya, itu hanya selembar kertas. Lin Nan terus bertanya sambil memegang buku tinju di tangannya. Nada bicaranya yang terjepit dan ekspresi cemberut membuatnya lupa nama belakangnya. Jika orang lain melihatnya, dia harus mengalahkan pria yang begitu berpuas diri tetapi mendapat keuntungan dan bertingkah seperti Nangui di kepala Nangui. Energi spiritual langit dan bumi yang terkandung dalam pilar batu Yanyang hampir tertelan. Volume sisa sutra tinju Chun yang tidak ada hubungannya sama sekali, sudah lengkap. Bagaimana Lin Nan bisa menjadi pria yang bau? Berdengung. Pada saat ini, pilar batu Yanyang, yang hampir kehabisan energi, tiba-tiba berguncang dan melepaskan energi terakhirnya, yang begitu terpana hingga tidak tahu harus pergi kemana, langsung dikeluarkan olehnya tanpa persiapan. Pada saat yang sama, pintu ruang pelatihan terbuka dengan sendirinya, dan Lin Nan hanya berteriak, dan terbang dalam posisi merangkak dengan kecepatan dan rasa malu yang mencengangkan, cakar dan gigi terbuka. Xiaonan, hati-hati, tertawa. Saat Lin Nan hendak menabrak dinding batu yang sangat keras di seberang pintu, sebuah suara yang sangat mengejutkan namun sangat indah tiba-tiba terdengar. Pada saat ini,
Lin Nan, yang terbang karena malu, tiba-tiba terhalang oleh gaun seputih salju. Pada saat yang sama, aroma tubuh yang samar dan memikat menyusup ke dalam tubuh Lin Nan, yang menjadi lebih sensitif daripada hidung guk-guk di sayap hidungku. Mata Lin Nan melebar dan dia tercengang. Pada saat ini, waktu seolah berhenti, dan semua pemandangan otomatis menghilang dari matanya. Yang ada hanyalah sepasang puncak gunung yang montok, bulat, kuat, tinggi, dan besar. Dan, saat mereka mendekat dengan cepat, mereka melanjutkan ke sana, berubah, besar. Bang! Segera setelah itu, sosok lain tiba-tiba muncul, dan Lin Nan segera diselamatkan, menghindari ujung kepalanya terbentur dinding, tapi... Lin Nan, pria malang ini, membayangkan bahwa dia begitu besar, begitu lembut, dan begitu nyaman. Pemandangan yang indahmu tidak muncul, tapi bahunya dikunci oleh tangan batu giok sebening kristal, dengan kuat, tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan cakarnya yang ingin menari dengan santai dan panik diblokir oleh kekuatan nyata yang sangat kuat dinasti Yuan. Oh, kamu sangat kuat. Siapa Birdi ini? Kakakmu sangat tampan. Hanya sedikit di belakang aku dan kakakku. Dan dia sangat agresif. Dia tidak terlihat jauh lebih tua dariku. Saudaraku, aura ini sangat kuat. Sial? Aku sangat cemburu. Aku, Lin Nan, baru saja mulai berdiri. Untuk sementara aku lemah, tapi aku tidak menyebutnya lemah. Lin Nan baru saja meraih bahunya dan mengendalikan dirinya dengan mudah. Pria yang mencegahnya bertabrakan dengan sosok yang tiada taraf dan memikat itu berpikir dalam hati. Hampir sekali. Terima kasih atas bantuanmu. Bibi Miaoyi, siapa saudara laki-laki ini? Lin Nan bertanya tanpa ragu sambil menangkupkan tinjunya. Sosok cantik yang memimpin untuk memblokir Lin Nan adalah Miaoyi yang pergi membantu Lin Nan mengundang master dari alam Cao Yuan. Miaoyi, tamu keluarga Lin adalah seorang wanita cantik menakjubkan yang dipanggil Bibi oleh Lin Nan dan murid muda lainnya. Seorang master di alam 4 ekstrim tingkat 9, dengan kekuatan bertarung sejati yang tidak menyenangkan dan identitas asli yang tidak menyenangkan, dia adalah keberadaan yang sangat misterius bahkan bagi orang-orang dari keluarga Lin. Semua meridian Lin Nan rusak. Ketika keluarga Lin menyerah padanya, dia, seperti ayah Lin Nan, tidak menyerah. Dia meninggalkan kerajaan Qianyuan sendirian untuk meminta Master Alam Cao Yuan untuk menyembuhkan luka Lin Nan. Sekarang, akhirnya kembali. 20.